Penggerak Angkatan 1 Kota Pekanbaru. Selanjutnya Pak Deden Mahardika sebagai calon guru penggerak Angkatan 5 Kota Dumai. Selanjutnya yang terhormat para narasumber kita pada hari siang ini, Bapak Irwan Yulhadi MPD, Guru Penggerak Angkatan 1 Kota Pekanbaru, Ibu Fatimah Uzuhro SPD, Guru Penggerak Angkatan 1 Kota Pekanbaru, dan Ibu Agustrianita MPD, Guru Penggerak Angkatan 1 Kota Pekanbaru. Anak Melayu berdayung sampan, sampai di dayung mencari ikan. Aksi nyata PMM harus kita laksanakan, membuktikan diri kita orang-orang yang diharapkan. Oke, selanjutnya untuk acara selanjutnya akan dipandu oleh moderator kita, Bapak Robi Sandra, SYMI. Kepada Bapak Robi Sandra, waktu dipersilakan. Dan sebelumnya Bapak Robi Sandra adalah calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Pekanbaru. Kepada Bapak Robi, kami persilakan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai dan memandu diskusi kita hari ini, untuk kelancaran diskusi kita nanti saya berharap semua kita di sini untuk bisa memutuskan suaranya terlebih dahulu. Dan nanti pada saat diskusi yang ingin bertanya dapat menekan tombol raise hand ya Bapak Ibu. Terima kasih sebelumnya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nampaknya Bapak Ibu banyak yang mengantuk nih ya. Nah, atau melawan puasanya sepertinya nih. Nah, jawab salamnya masih kurang semangat saya lihat nih. Nah, saya kasih pantun dulu nih Pak Bu. Pergi ke pasar di waktu malam, membeli jeruk dan juga nanas. Siapa yang semangat menjawab salam, saya doakan Bapak Ibu di sini hutangnya lunas. Amin. Amin, amin rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita berselawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baik Bapak Ibu semuanya, salam bahagia, salam sejahtera buat kita semua Bapak Ibu yang hadir dalam ruang virtual ini ya. Selamat datang Bapak Ibu dalam acara coaching ke-20 kita. 20 dalam kegiatan bulan berbagi aksi nyata platform Merdeka Mengajar yang diselenggarakan oleh komunitas guru penggerak Provinsi Riau. Dengan tujuan tentunya di sini kegiatan kita adalah membantu guru dalam memahami topik dalam pembuatan aksi nyata di platform Merdeka Mengajar ataupun yang kita kenal dengan PMM. Yang mana dalam kesempatan ini nanti kita akan membahas 3 topik. Kita akan coba mengkupas 3 buah topik. Yang pertama topiknya adalah perencanaan pembelajaran SMP ataupun paket B. Yang kedua nanti kita akan mengupas juga tentang disiplin positif. Dan yang ketiga kita akan mengupas tentang kurikulum merdeka hingga nantinya aksi nyata. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Robi Sandra, hampir sama dengan Ibu Imelda tadi, ada Sandranya. Nah, di sini gelar saya SYME, saat ini bertugas di SMK IT Alizar Pekanbaru, dan di sana saya diamanahkan sebagai ketua jurusan, dan samping itu juga saya sebagai dosen UIN Suska Riau di jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum. Dan seperti yang disampaikan Ibu Asmayani MC kita tadi, saya adalah calon guru penggerak Angkatan ke-7 Kota Pekanbaru. Untuk pendidikan S1 S2 saya di UIN Suska Riau, dan moto saya hidup kaya mati beriman. Nah, ini dalam artian ya moto anak ekonomi ya, hidup kaya mati beriman. Baik Bapak Ibu hebat semuanya, ya insya Allah saya akan memandu proses kegiatan kita pada hari ini sampai selesai nantinya bersama 3 orang narasumber hebat kita. Bapak Ibu hebat peserta coaching ke-20 bulan berbagi aksi nyata.
Dapat saya Iya, sampaikan di Pak sini, ya? Robi, Ya, ini kita bantu dulu Bu PJ kita ngasih kata sambutan dulu. oh ya tadi Bu Asma, oh ya baik. Baik. Ya baik Bu, sebelumnya mungkin ya tadi terlupa oleh MC sepertinya ya kita berikan kata sambutan kepada Bapak PJ dari acara kegiatan kita hari ini. Kepada Bapak kami persilahkan. Ibu Sri Novianti. Ya. Sudah berubah jadi Kepada Bapak Ibu ya, sorry, mohon maaf Bu. Kepada Ibu Sri Novrianti. Nah, dipersilahkan. Ya, siap Bu Sri. Ternyata hari Jumat ini saya jadi bapak-bapak ya Pak Robi Oh ya. ya, nggak apa-apa Bu. Iya, Pak Robi standby baca grup juga Pak Robi. Siap, siap Bu. Baik, terima kasih Pak Robi selaku moderator kita di kegiatan siang hari ini, coaching ke-20 episode ke-3. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Ibu yang telah berkesempatan hadir di webinar kita pada siang hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Tak lupa puji syukur kita selalu kita panjatkan kepada Allah yang Maha Esa, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih diberi kesempatan umur sehingga kita dapat berkumpul di webinar kita pada siang hari ini. Dengan semangat yang insya Allah banyak ya Bapak Ibu, walaupun berpuasa kita tetap belajar demi anak-anak bangsa yang anak didik kita di sekolah. Tak lupa pula salawat beriring salam selalu kita panjatkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga nantinya kita di akhirat mendapat syafaat dari beliau. Yang terhormat Bapak Muhammad Jok Kurniawan, AP MSI, selaku Kepala Dinas Provinsi Riau. Yang saya hormati Bapak selaku Kadip Pembina SMA Dinas Provinsi Riau. Yang saya hormati Ibu Nirmala MPD, selaku Koordinator Umum Guru Penggerak Komunitas Guru Penggerak Provinsi Riau. Kemudian yang saya hormati Bapak Kolidin selaku Ketua Komunitas Guru Penggerak Provinsi Riau. Yang saya hormati juga Ibu Imelda Sandra selaku Ketua Sekretaris Umum Komunitas Guru Penggerak Provinsi Riau. Dan yang saya hormati juga ada 3 Bapak Ibu narasumber hebat kita pada siang hari ini, yaitu Bapak Irwan Yuhadi MPD, kemudian Ibu Fatimah Zahro SPD, dan Ibu Agustrianita MPD. Baiklah Bapak Ibu, pada hari ini, hari Jumat, tanggal 14 April 2023, kegiatan ini kita laksanakan untuk seperti yang disampaikan Bapak Robi tadi, untuk memotivasi kita, para guru dan rekan-rekan guru, untuk bersama-sama dan bersemangat dalam menyelesaikan topik-topik pelatihan mandiri yang ada di PMM. Dengan ini kami dari komunitas Guru Penggerak Provinsi Riau insya Allah akan menghadirkan di tengah bapak-bapak dan ibu-ibu narasumber hebat dan berpengalaman. Kemudian saya juga laporkan pada siang hari ini di webinar kita Coaching Klinik 20 episode 3 ini jumlah peserta pada siang hari ini berjumlah sekitar 74 orang. Dan saya berharap nantinya kita akan banyak lagi teman-teman guru yang bergabung. Kemudian baiklah Bapak Ibu, selanjutnya saya akan memperkenalkan tim hebat kita pada siang hari ini, yaitu ada Bapak Wedi Hartoyo ST selaku host, yaitu Bapak Wedi ini juga adalah calon guru penggerak di Angkatan 7. Kemudian ada Ibu Asma Yeni SE selaku MC,
yang tadi membuka acara kita pada siang hari ini. Ibu Asmayani ini juga calon guru penggerak angkatan 7. Kemudian ada Bapak Robi Sandra selaku Robi Sandra SESYME selaku moderator kita pada siang hari ini, yaitu Bapak ini juga calon guru penggerak angkatan 7. Kemudian ada Pak Deden Pradika SPD. Bapak ini selalu membantu kita di belakang layar. Walaupun di belakang layar, tapi tanpa Pak Deden nanti teman-teman yang nggak bisa masuk Zoom tidak bisa mengikuti. Tapi kalau di Zoom kita ini penuh, dengan bantuan Pak Deden, mereka masih bisa mengikutinya lewat channel YouTube. Nah, Bapak Ibu, yang tidak kalah hebatnya lagi, yang akan kita nantikan, narasumber kita ada 3 orang pada hari ini, dengan 3 topik yang berbeda tentunya, yang telah disampaikan oleh Bapak Robi tadi. Ada perencanaan pembelajaran SMP atau paket B, kemudian ada disiplin positif dan kurikulum merdeka. Dan yang sudah saya sebutkan tadi, narasumber kita pada hari ini adalah guru-guru penggerak dari Angkatan 1. Dan insya Allah mereka berpengalaman untuk menyelesaikan aksi nyata yang telah ada di PMM. Kemudian nantinya kegiatan kita ini kita mulai dari pukul 13.30 sampai dengan selesai, yang insya Allah akan selesai pada pukul 15.30. Dan saya infokan juga kepada Bapak Ibu yang ada di sini, nantinya bulan berbagi aksi nyata ini insya Allah akan dilaksanakan pada 4 episode. Kemudian hari ini episode ketiga, yang mana insya Allah kalau Bapak Ibu menyelesaikan 4 episodenya itu dan mengikuti serta mengisi absen, ditambah lagi dengan tugas-tugas sederhana yang akan kita berikan, nantinya Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat sebesar 32 JP. Kemudian Bapak Ibu hebat, narasumber kita pada siang hari ini juga nantinya akan memberikan kita trik dan tips bagaimana cara menyelesaikan dan membuat aksi nyata pada pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Mungkin demikian laporan dari saya selaku penanggung jawab webinar coaching berbagi aksi nyata PMM. Kegiatan ini saya harapkan nantinya Bapak Ibu dapat yang masih galau tentang aksi nyata, bagaimana bisa aksi nyata itu cepat mendapatkan sertifikatnya terbit atau cepat diterima. Nanti Bapak Ibu silahkan berbincang santai dan menanyakan itu kepada narasumber hebat kita. Mungkin demikian saja dari saya. Selamat mengikuti webinar pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakillah khairan kepada Ibu Sri Novianti selaku PJ dari kegiatan kita hari ini. Selanjutnya kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Nirmala selaku koordinator umum. Terima kasih Pak Robi, selamat bergabung teman-teman semua. Alhamdulillah sudah bergabung pada kegiatan coaching 20 episode ketiga dan besok episode keempat. Semoga teman-teman di sini bisa tetap standby sampai episode 4, kemudian mengerjakan tugas yang akan kita berikan, kita share nanti. Yang ada di PMM. Jadi nanti tugasnya terkait dengan pengerjaan aksi nyata kawan-kawan yang ada di PMM yang belum kawan-kawan kerjakan, karena nanti bisa kita data mana yang memang sudah dikerjakan tapi malah diupload begitu. Jadi nanti tugasnya adalah mengerjakan aksi nyata yang ada di PMM sehingga kita bisa menjadi support sistem lah bagi pemerintah agar Riau lebih baik lagi persentase pengerjaan aksi nyatanya begitu.
Jadi terima kasih teman-teman, selamat belajar, selamat mendengarkan. Semoga apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat nanti untuk kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Imelda telah mewakili untuk menyampaikan kata sambutan pada sesi kegiatan kita pada hari ini. Baik, Bapak Ibu hebat beserta coaching ke-20 bulan berbagi aksi nyata. Saya sampaikan bahwasanya PMM ini adalah langkah lanjutan dari upaya transformasi pendidikan berbasis digital di Indonesia. Yang tentunya yang disediakan untuk menjadi teman penggerak bagi guru, kepala sekolah dalam mengajar dan berkarya. Dan platform ini menyediakan berbagai materi mengajar yang bisa langsung diterapkan di kelas, serta berbagai materi pelatihan yang dapat menunjang guru dalam berkarya dan meningkatkan kompetensi. Oke, Bapak Ibu hebat semuanya, pada kesempatan ini kami dari Komunitas Guru Penggerak Provinsi Riau dengan kita hadirkan para narasumber hebat kita yang luar biasa. Yang dengan narasumber yang pertama adalah Bapak Irwan Yulhadi MPD. Assalamualaikum Pak Irwan. Sehat Pak Irwan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Robi. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Oke, baik, dapat kami sampaikan bahwasanya Pak Irwan Yulhadi ini saat ini bertugas di SMPN 2 Pekanbaru dan sekarang beliau adalah guru penggerak angkatan ke-1 dan beliau juga saat ini adalah pengajar praktik calon guru penggerak angkatan ke-8. Nah, untuk pendidikannya S1-nya adalah Penjaskes di Universitas ini ya Negeri Padang. S2-nya juga di pendidikan olahraga UPI Bandung. Nah, motonya adalah sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas ya Pak Irwan ya. Luar biasa ya Pak Irwan ya. Ya, pada kesempatan ini Pak Irwan Yulhadi ini akan memaparkan tentang aksi nyata dengan topik kurikulum merdeka. Baik Pak Irwan, siap ya Pak Irwan? Oke, siap Pak Robi. Oke, siap ya Pak Irwan ya. Oke, baik, narasumber kita yang kedua adalah tak kalah luar biasanya adalah Ibu Fatimatuz Zahro SPD. Coba kita sapa dulu Ibu Fatimatuz Zahro ini. Assalamualaikum Ibu Fatimah. Sehat Ibu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Pak Robi. Alhamdulillah. Oke. Dapat kami sampaikan juga Ibu Fatimatuz Zahro ini saat ini bertugas di SDN 111 Pekanbaru sebagai guru kelas. Dan saat ini beliau berperan sebagai guru penggerak angkatan ke-1 dan beliau juga merupakan seorang Google Master Trainer. Nah, ini dia. Dan juga sebagai asesor GTK. Nah, luar biasa pendidikan beliau S1-nya adalah PGSD di UPI Bandung. Wah, sama dengan Pak Irwan tadi S2-nya yang sama-sama di UPI Bandung juga. Nah, motonya adalah segala sesuatu niatkan ibadah dan hidup bermanfaat untuk bersama. Masya Allah, luar biasa. Pada kesempatan ini Ibu Fatimatuz Zahro akan berbagi bersama kita tentang aksi nyata dengan topik disiplin positif. Ibu Fatimah siap ya Bu Fatimah? Insya Allah siap Pak Robi. Siap Bu Fatimah. Oke, kemudian yang tak kalah luar biasa lagi narasumber kita yang ketiga adalah Ibu Agustrianita MPD. Coba kita sapa dulu Ibu Agustrianita MPD. Assalamualaikum Ibu Agustria, sehat? Waalaikumsalam Pak Robi. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Bapak Robi boleh panggil saya Ibu Nita saja. Nanti kalau dipanggil Agus ya. Mandangnya ke Pak Irwan. Oke. Siap Bu Nita. Oke, dapat kami sampaikan Ibu Nita ini bertugas di SMPN 40 Pekanbaru ya Bu. Beliau adalah guru bahasa Inggris dan sekarang mendapatkan amanah sebagai kepala perpustakaan. Nah, dan pendidikan beliau S1-nya di Undri dan pendidikan S2-nya di UPI Bandung. Masya Allah, UPI Bandung lagi. Ini ada janjian ya bertiga Bapak Ibu? Ya, sepertinya kita reunian. Di Bandung ya, reunian ya. Masya Allah. Ya. Benar. Mungkin kebetulan ya, kebetulan ya Bapak Ibu. Kebetulan sekali insya Allah. Nah, capaian beliau adalah, Ibu Nita ini yang pertama sebagai instruktur virtual koordinator training Siamet 2019. Nah, dan yang kedua, beliau juga sahabat rumah belajar tahun 2019. Dan yang ketiga, beliau juga seorang trainer Microsoft 265 2020.
Dan yang keempat, beliau juga merupakan guru penggerak angkatan ke-1 Kota Pekanbaru, dan kemudian beliau juga trainer Canva JSDI, dan juga beliau adalah asesor program sekolah penggerak tahun 2021. Masya Allah, luar biasa nih pengalaman Bu Nita ini ya. Biasa saja. Oke, baik. Ya. Moto Bu Nita ini adalah sesungguhnya mereka sukses adalah orang-orang yang biasa melakukan hal yang biasa dengan cara yang luar biasa. Masya Allah. Pada kesempatan ini, Ibu Austria akan berbagi aksi nyata dengan topik perencanaan pembelajaran SMP paket B, nah, untuk merumuskan ATP ataupun TP. Nah, oke Bu Nita ya, siap Bu Nita ya? Insya Allah siap. Oke. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, mari kita berikan aplaus dulu untuk buat para narasumber kita pada kegiatan coaching kali ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas aplausnya. Baik Bapak Ibu semuanya, tanpa berlama-lama pastinya kita sudah tak sabar nih untuk mengupas topik yang akan disampaikan oleh 3 narasumber kita pada kegiatan hari ini. Oke, baik, untuk 3 narasumber ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya ajukan. Nanti sebelum kita beralih kepada audien, nah kita akan coba kupas terlebih dahulu mengenai 3 topik ini. Oke, baik Bapak Ibu narasumber semuanya. Nah, terima kasih atas Bapak Ibu narasumber, terima kasih atas paparannya yang begitu runtut sekali dan jelas, dibuka satu persatu tentang topik. Nah, ini dia. Tentang topik yang disampaikan, apa saja yang perlu kita lakukan terhadap nantinya ketiga topik ini. Nah, pertama, pertanyaannya adalah untuk 3 narasumber kita. Baik Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang PMM ini, platform Merdeka Mengajar ini, saya yakin sekali banyak sekali kisahnya ini Bapak Ibu. Mulai dari waktu pengerjaan, belum lagi membaca modul yang lumayan super banyak, ditambah lagi akan menulis cerita reflektif yang kita diminta untuk menuliskan atau mengarang bebas seperti menuliskan esai diri dan sampai ke tahap aksi nyata. Nah, menurut ketiga narasumber, kira-kira ini beri apa sih tips dan triknya dari Ibu Bapak? Nah, mungkin untuk pertama kita minta kepada Ibu Fatimatuz Zahro dulu. Nah, SPD. Nah, untuk menyampaikan tips dan triknya. Nah, Bapak Ibu silahkan. Ya, terima kasih kepada Pak Robi dan kepada Bapak Ibu semuanya. Untuk selanjutnya Pak Robi panggil saja Fatimah. Karena siap, Bu. Ya, saya takut salah panggil tadi, Bu. Ya, panggil saja Fatimah. Baik, Bapak Ibu guru hebat semuanya. Sebelumnya saya mohon maaf, bukan berarti saya di sini lebih dari segala-galanya, tapi saya ingin sekedar sharing saja, berbagi tips tentang masalah pengerjaan topik pada PMM. Nah, untuk tadi dari pertanyaan Pak Robi, bagaimana tips dan triknya dalam mengerjakan PMM? Nah, di sini secara umum saja, karena PMM ini bisa kita, aplikasinya bisa kita download di HP. Jadi, untuk saya sendiri itu dalam mempelajari topik-topiknya, saya biasanya melalui HP. Tidak harus ada waktu khusus seperti itu. Kadang ketika saya tidak ada pekerjaan atau apa, saya buka PMM tersebut. Topik mana yang belum dipelajari, saya buka-buka sampai dengan soal yang diberikan di dalam topik tersebut. Kemudian ketika memasuki atau ketika selesai mengerjakan topik sampai dengan latihannya, kemudian saya baru mengerjakan aksi nyata. Dan dalam mengerjakan aksi nyata ini memang butuh waktu yang lebih konsentrasi lagi dibandingkan dengan mempelajari topik tadi. Kalau mempelajari topik saya bisa di mana saja, bisa sambil melakukan aktivitas yang lain, istilahnya bisa nyambil gitu. Tapi untuk mengerjakan aksi nyata ini saya membutuhkan waktu khusus karena ini harus benar-benar dikerjakan secara benar seperti itu. Mungkin itu saja Pak Robi. Oke, baik, terima kasih Bu
Fatimah. Nah, atas triknya, dapat saya simpulkan tadi ada beberapa trik yang disampaikan oleh Bu Fatimah. Kita tentunya ada perlu ini ya Bu Fatimah ya, perlu waktu khusus. Nah, dan juga tidak banyak hal yang perlulah dikerjakan, tapi cukup memakai handphone saja kita sudah bisa untuk mengerjakan. Nah, sebenarnya waktu saja mungkin Bapak Ibu, itu menurut Bu Fatimah tadi. Nah, untuk trik dan tipsnya. Nah, untuk yang kedua boleh Bapak Irwan untuk menyampaikan mungkin untuk tips dan triknya kira-kira Bapak Irwan. Nah, sampai saat ini bisa menyelesaikan aksi nyata. Baik, terima kasih Pak Robi. Ya, saya mulai dengan pantun dulu ya mungkin ya. Ya boleh Pak Irwan, siap. Biar kita lebih lebih semangat nampaknya, apalagi ini siang ya. Baik, pergi ke pasar di hari Senin, ke pasar membeli pisang. Assalamualaikum, salam saya ucapkan untuk Bapak Ibu sekalian yang datang pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Robi, moderator hebat, dan Bapak Ibu peserta coaching yang luar biasa semangatnya, alhamdulillah. Pada siang hari ini ya saya diberikan kesempatan ya untuk memberikan pengalaman ya terkait dengan PMM. Ya, adapun tips dan triks ya dari saya, pengalaman saya adalah pertama tentu Pak Robin yang paling mendasar sekali adalah niat kita dulu Bapak Ibu. Innamal a'malu binniyat, ya kan, segala sesuatu itu diawali dengan niat dulu. Ibu niat mau mengerjakan atau enggak gitu. Ibu mau Bapak Ibu hebat mau maju atau tidak gitu kan, mau bertambah kompetensinya atau tidak. Itu dulu Bapak Ibu semuanya. Jadi ketika nanti niatnya sudah oke, insyaallah segala tantangan hambatan itu bisa dihadapi gitu ya. Dan alhamdulillah, dan saya yakin nih Bapak Ibu semua yang ada di sini adalah dengan hadir di sini itu sudah ada niat begitu. Dan insyaallah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, seperti yang disampaikan oleh Bu Fatimah adalah itu sangat fleksibel sekarang Bapak Ibu semuanya. Kita bisa mendownload ya, yang disampaikan oleh Bu Fatimah tadi betul gitu, dan saya juga sudah melakukannya itu begitu. Kita bisa mendownload di Play Store Bapak Ibu tentang PMM. Jadi dia connect dengan HP kita Bapak Ibu. Nah, dan kita kan selama ini juga lebih banyak mungkin literasi kita dan anak murid kita dan sebagainya ya. Sekarang ini era digitalisasi adalah lebih banyak menggunakan HP gitu ya. Ya kan, searching ya. Apalagi yang ibu-ibu nih bulan Ramadan ini kan shopping gitu ya. Nah, kita download Bapak Ibu. Sangat mudah mendownloadnya di PMM. Kita tinggal masukkan dan nanti akun belajar kita begitu Bapak Ibu. Jadi kita masukkan akun belajar kita di HP kita terkonek ya. Mohon maaf ya, baterai saya low. Oke, gitu. Jadi kita download dan kita bisa topik-topik itu bisa kita lihat ya, video-video itu di HP. Nah, kemudian nanti untuk aksi nyatanya baru nanti bisa kita, aksi nyata membutuhkan sebuah proses yang agak banyak ya, pemahamannya lebih jelas. Nah, baru nanti bisa kita belajar pindah ke laptop kita. Jadi ada sinkronisasi gitu antara HP dan laptop kita gitu. Kemudian yang ketiga, mungkin juga yang terakhir adalah kerjakan, gitu kan, lakukan dari sekarang gitu. Jadi jangan menunda-nunda gitu ya. Jadi ketika pekerjaan itu dilakukan dengan cepat gitu kan, dari sekarang tidak menunda, insya Allah akan memberikan semangat gitu. Tapi kalau kita tunda nanti, nantilah saya nih Bu mengerjakannya, saya mau pulang kampung dulu gitu kan, nantilah siap lebaran, itu nanti nggak akan jadi tuh Bapak Ibu. Lebaran itu sudah bersibuk dan sebagainya. Sekarang ada waktu senggang kita, ya kita bisa kerjakan. Kita bisa lihat videonya sekarang di HP ya kan, kemudian kita bisa mengerjakannya beransur-ansur gitu. Jadi itu saja mungkin dari saya Pak Robi. Terima kasih ya, silakan selanjutnya. Oke, baik, terima kasih Pak Irwan. Nah, itu dari tadi trik dan tips dari Pak Irwan. Nah, ada 3 tips dan trik yang disampaikan oleh Pak Irwan. Memang betul sekali nih. Pertama, niat dulu luruskan. Kalau tidak berniat ya tidak bisa ya Pak Irwan. Yang kedua, tentunya download aplikasinya. Nah, bisa di laptop maupun di HP. Dan yang ketiga, kita ambil tadi Pak Irwan bilang kerjakan. Wah, ini pasti kalau tidak dikerjakan ya memang tidak bisa. Nah, ini tentunya yang menunda-nunda. Nah, ini mungkin juga sering kita alami.
Halo? Bu Fatimah memang di Pak Robi ya, sepertinya ya? Iya. Iya. Saya takutnya di saya ini jaringannya ini sepertinya Pak Robi. Diulang ya Pak Robi. Izin sepertinya. Oke, mohon maaf. Tadi jaringan saya menghilang tiba-tiba. Mohon maaf, Bu Nita. Oke, baik Bu Nita. Ya, dipersilahkan mungkin untuk menyampaikan tips dan triknya, Bu Nita. Oke, baik. Terima kasih. Izin ya Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu sudah punya trik sendiri-sendiri nih, begitu ya. Tapi saya mau juga berbagi ya, atau juga share ya hal-hal yang biasa saya lakukan untuk menyelesaikan PMM. Pada dasarnya Bapak Ibu sama ya, berawal dari sebuah keinginan, berawal dari sebuah niat ya Bapak Ibu. Kalau kita tidak memiliki niat, ya pekerjaan kita itu tidak akan pernah terselesaikan, begitu ya. Tidak akan pernah mendapatkan sebuah target yang kita inginkan seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi berawal dari keinginan atau juga niat ya Bapak Ibu. Dan tentu saja keinginan untuk apa? Keinginan untuk mengetahui hal-hal yang baru Bapak Ibu. Karena kan PMM itu secara keseluruhan ya itu merupakan jantungnya dari IKM ya Bapak Ibu, implementasi kurikulum merdeka. Nah, jadi dari memulai ya untuk mencari tahu ya apa itu tentang kurikulum merdeka. Nah, dari situlah Bapak Ibu ingin mencoba atau antusias ya mempelajari pelatihan mandiri itu dengan topik-topik yang sudah disediakan oleh pemerintah. Dan kemudian Bapak Ibu untuk ketika kita sudah memiliki niat Bapak Ibu, kita memang perlu mengkondisikan gitu ya atau menjadwalkan begitu ya Bapak Ibu. Nah, seperti di bulan puasa ini pastinya Bapak Ibu banyak waktu luang ya Bapak Ibu, banyak waktu yang bisa digunakan untuk mengakses video-video atau materi-materi yang ada di PMM, atau juga bahkan Bapak Ibu bisa menggunakan bisa membuat aksi nyata begitu ya Bapak Ibu. Nah, karena banyak ya kegiatan di bulan puasa yang bisa kita manfaatkan dan itu bisa kita jadikan untuk aksi nyata seperti itu. Dan Bapak Ibu selanjutnya menurut saya memulainya dengan hal-hal yang sederhana Bapak Ibu. Nah, ketika kita dihadapkan pada ini ya, pada permasalahan aksi nyata ya selama ini ya, untuk menuntaskan PMM itu salah satunya memang aksi nyata ya yang menjadi kendala kita selama ini Bapak Ibu. Nah, kita memang harus berpikir sederhana awalnya. Nah, itu saya dapatkan dari teman saya, salah seorang validator begitu ya, berpikir yang sederhana saja begitu. Ketika kita diberikan rincian seperti ini, dan kemudian kita lihat ke sebelah begitu ya, lihat ke teman kita begitu yang sudah share ya ke grup atau ke YouTube atau ke sosial media manapun, dan aksi nyatanya itu bagus, misalnya dalam bentuk video ya, dalam bentuk poster, dalam bentuk infografik atau hal-hal yang bagus gitu ya desainnya. Nah, Bapak Ibu jangan berpikir kalau kita memang nggak sanggup seperti itu, ya jangan kita lakukan gitu. Jadi memang kita harus berpikir sederhana ya, kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau kita misalnya nggak bisa dalam bentuk video, ya nggak usah kita paksain dalam bentuk video. Kita cari saja yang biasa kita gunakan seperti itu. Dan boleh lagi ya Bapak Robi ya. Lanjut Bu. Kemudian target Bapak Ibu. Kita mesti memiliki target ya. Ketika kita tidak memiliki target begitu ya, banyak pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya sudah selesai akhirnya terledor ya Bapak, karena keteledoran kita akhirnya nggak selesai. Nah Bapak Ibu, PMM ini sudah diluncurkan itu tahun lalu Bapak Ibu, dan Dinas Pendidikan sudah selalu memberikan instruksi bahwa kita menuntaskan untuk awal itu kemarin kan targetnya 3 modul gitu ya, 3 topik begitu ya. Nah, karena kita tidak punya target, akhirnya sampai tahun ini yang seharusnya kita sudah bisa menyelesaikan lebih dari 7 topik, itu masih banyak yang belum menyelesaikan untuk 7 topik begitu. Ini karena kita tidak memiliki target itu tadi begitu ya. Jadi kita tidak menuntaskan yang seharusnya sudah tuntas seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu,
ya seperti rekan-rekan saya sebelumnya ya Bapak Irwan dan juga Ibu Fatimah, kita mesti memanfaatkan beberapa device gitu ya. Ya kita pasti punya laptop dan juga HP ya Bapak Ibu. Nah untuk mengakses video atau juga materi di PMM mungkin kita lebih antengnya pakai HP begitu ya Bapak Ibu. Nah, tapi ketika kita mendesain atau kita membuat materi ringkasan materi atau laporan aksi nyata gitu ya. Nah, tentu saja kita memerlukan laptop atau device. Nah, kemudian lucunya begini Bapak Robi, ya kalau di saya begitu, itu saya tidak cukup untuk menyelesaikan topik-topik yang ada di PMM itu nggak cukup sekali putar enggak. Awalnya itu pasti saya kesannya seperti apa ya? Putar aja dulu gitu ya. Yang penting dapat centang hijau gitu ya. Ya Pak Irwan ya, pejuang pencentang hijau seperti itu ya. Yang penting hijau aja dulu. Nah, sama seperti itu. saya tuh Bu. Ya sama ya, pasti pada dasarnya kita sama gitu ya. Kan biar kita selesai post-test gitu ya, biar nanti langkah selanjutnya itu bisa kita lakukan seperti itu. Nah, tapi Bapak Ibu kembali dari niat tadi begitu ya. Jadi tidak perlu tidak cukup untuk satu kali belajar saja begitu ya. Nah, awalnya memang kita putar begitu ya. Seperti Bu Fatimah tadi bisa menyelesaikan pekerjaan yang lain begitu ya, bisa nyambil pekerjaan lain. Apakah itu memasak, apakah itu ya pekerjaan Bapak-bapak mungkin bengkel atau apa seperti itu ya. Kita dengarkan videonya. Nah, tapi itu pasti tidak cukup ya dengan satu kali. Nah, untuk yang kedua kalinya mungkin kita bisa membuat poin-poin dari materi-materi itu gitu ya, membuat ringkasan dari materi-materi itu. Lalu untuk yang ketiga kalinya, kalau saya sendiri ya Pak Robi ya, mungkin karena faktor U juga ya Pak Irwan ya. Jadi nggak cukup satu kali nih gitu ya. Jadi untuk yang ketiga kalinya itu saya mesti melengkapkan ya catatan saya begitu ya. Nah, nanti baru bisa saya buat materi yang lebih bagus gitu ya, dalam apakah itu dalam bentuk PPT, dalam infografik atau segala macamnya seperti itu. Ya, ada lagi sebenarnya sih Pak Robi, udah cukup dari saya. Enggak apa-apa Bu Nita. Ya. Terima kasih. Lebih bagus triknya. Oke, baik Bu Nita, terima kasih atas trik dan triknya tadi. Luar biasa, di panjang lebar Bu Nita menyampaikan. Yang tentunya ya ketiga narasumber kita sebenarnya hampir sama. Nah, kalau dilihat tadi penyampaian atau pemaparannya, yaitu ya kita harus pertama niat dulu. Nah, tentunya juga kita harus download aplikasinya, kemudian pasang target. Nah, dan lakukan mulai dari hal yang sederhana saja, tidak perlu yang muluk-muluk, tidak harus dalam bentuk video. Nah, itu dia mungkin, dan juga ya kita harus posisikan menggunakan HP atau laptop disesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Kalau aksi nyata ya harus dengan laptop tadi kata Bu Nita. Itu mungkin ya untuk pertanyaan pertama, tips dan triknya. Baik Bapak Ibu, sebelumnya mohon maaf ini yang mengangkat tangan ini mau bertanya atau gimana ya Bapak Ibu? Nah, untuk pertanyaan nanti kita ada sesinya Bapak Ibu. Nah, untuk kali ini saya akan coba mengupas terlebih dahulu dengan beberapa pertanyaan kepada narasumber kita. Nanti insya Allah setelah pertanyaan ini selesai, nanti Bapak Ibu, audiens, seluruh peserta boleh untuk bertanya, mengangkat tangannya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Oke, untuk yang kedua Bapak Ibu narasumber kita. Nah, bisa enggak Bapak Ibu ceritakan sedikit nih Bapak Ibu tentang pengalaman Bapak Ibu dalam mengerjakan platform Merdeka Mengajar ini. Nah, khususnya ini pada topik kurikulum Merdeka, disiplin positif, dan topik merancang pembelajaran SMP ataupun paket B ini. Nah, mungkin kami minta kepada Bapak Irwan terlebih dahulu, boleh untuk disampaikan Bapak Irwan pengalamannya. Nah, seperti apa Bapak Irwan? Ya. Baik, ya. Terima kasih Pak Robi dan rekan-rekan guru hebat semuanya. Ya, pengalaman saya betul ya disampaikan Bu Nita, itu yang saya alami Bu Nita. Jadi ini kan topik pertama ini adalah kurikulum Merdeka. Ini adalah topik kalau tidak salah episode 15 itu dari program unggulan Kemendikbud ya, episode 15 terkait dengan kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Jadi ini awal nih Bapak Ibu nih. Jadi awal dari kita semangat atau tidak untuk mengerjakan nanti ke depannya gitu. Jadi ketika saya mengerjakan pengalaman saya mengerjakan kurikulum Merdeka ini,
saya seperti yang sampai Bu Nita tadi tuh, saya berpikir sederhana Bu Nita. Jadi yang kita belum tahu tuh, jadi saya membuat cara menyebarkannya pemahaman kurikulum merdeka ini ya. Kenapa kurikulum harus berubah begitu ya? Penyebaran kurikulum berubah itu saya membuatnya itu menggunakan Canva gitu ya. Kemudian saya kirim ke grup WA pada waktu itu karena ini perdana gitu ya. Kemudian di situ saya upload Bu Nita dan alhamdulillah dapat centang biru gitu. Dan ternyata ketika saya lihat di PMM-nya itu sudah banyak komen dari teman-teman ya, karena saya ada beberapa grup saya sebar gitu ya. Biru apa hijau Pak Irwan? Hijau ya. Berubah biru sekarang ya Pak Robi ya. Itu apa ya? Grup penggerak ya. Ya hijau ya Bu Nita ya. Jadi jadi ketika saya sudah sebar, terus saya sudah yakin ya pasti alhamdulillah akan centang. Dan ternyata itu ada ada masukan divalidasi dan ternyata belum ada komen dari rekan-rekan sejawat gitu ya yang saya sebar pemahaman itu. Dan saya bingung kok ternyata nggak bisa, padahal kan sudah banyak nih di PM-nya komentar-komentar itu gitu ya. Nah ternyata itu harus dari situ disampaikanlah oleh tim validasi itu, dijelaskan tuh Bu, kenapa kita belum divalidasi itu ada penjelasannya. Jadi Bapak silakan tambahkan lagi komentar dari teman-temannya kenapa kurikulum harus berubah. Nah, akhirnya saya perbaiki gitu Bapak Ibu ya. Saya perbaiki dan saya minta di grup itu untuk komen teman-teman ya. Kalau tidak ada komen di grup, kadang kan di grup itu banyak juga. Saya jawab satu persatu teman-teman itu gitu ya. Saya minta untuk komen yang kita kenal dengan dekat dan dia mau komen dengan kita gitu kan. Nah, akhirnya saya minta komen, saya jawab satu persatu. Dan alhamdulillah saya upload ulang lagi tugas saya itu. Gitu. Jadi ini kan perdana nih Bapak Ibu. Kita nggak tahu ternyata harus dalam satu kita sebelum di PDF-kan itu harus ada ya toh tentang apa sih yang konten yang kita sampaikan. Kemudian di situ nanti ada umpan baliknya juga penting ya, foto kegiatannya, foto kita dan umpan baliknya itu penting. Nah, jadi itu bisa kita lakukan. Jadi pengalaman saya seperti itu Pak Robin. Jadi tidak sekali jalan ya, tapi yang topik selanjutnya ada sekali jalan ya. Jadi gitu Bapak Ibu. Jadi ketika kita divalidasi dan itu kita harus kita perbaiki karena di situ jelas apa yang kurang itu. Ya, kita tinggal menambahkan saja gitu. Jadi itu pengalaman saya Pak Robi, pengalaman perdana dan ya alhamdulillah ya membuat juga semangat gitu di saya sendiri untuk mengerjakan yang lainnya begitu. Dan sekarang masih berproses nih Bapak Ibu ya, masih mengerjakan karena sudah banyak topiknya nih. Ya, jadi kita harus kejar juga gitu karena itu juga memudahkan kita kan. Jadi tujuan PMM itu disampaikan oleh Bu Nita tadi adalah bagaimana nanti memudahkan kita dalam memahami kurikulum merdeka. Jadi kan nih PMM ini cuma belajar kita nih Bapak Ibu. Di situ lengkap Bapak Ibu ya, ada tentang modul aja, semuanya ada di sana. Apalagi sekolah-sekolah Bapak Ibu yang akan melaksanakan kurikulum merdeka begitu ya, itu tentu kita harus untuk paham bagaimana kurikulum merdeka itu harus mengerjakan PMM itu. Nah, kalau bisa nanti Bapak Ibu masuklah grup penggerak dan sebagainya. Itu dari saya mungkin Pak Robi. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Irwan atas pengalamannya luar biasa ya Pak Irwan. Bisa dikatakan ya tidak semudah bolak-balikkan telapak tangan ya Pak Irwan. Ya artinya ya tidak sekali jalan kita bisa langsung bisa menuntaskan. Nah tentu perlu ada waktu dan juga semangat ya Pak Irwan untuk memperbaikinya. Mungkin yang disampaikan Pak Irwan ini pengalaman saya sepertinya juga masuk nih Pak Irwan. Saya udah 5 kali masukkan aksi nyata, tak ada yang disetujui satupun. Yang mana saya ngerjakan lagi. Ya mungkin dengan adanya ini mungkin saya jadi semangat nih Pak Irwan. Oke baik, terima kasih Pak Irwan atas pengalamannya. Ya, untuk kedua mungkin saya minta kepada Bu Nita lah untuk menyampaikan pengalamannya seperti apa nih Bu Nita terhadap topik pembelajaran SMP dalam merumuskan ATP dan juga TP tadi Bu Nita. Ya silakan Bu Nita. Ya, terima kasih Pak Robi.
mungkin pengalaman yang mengenaskan ya aja, pengalaman yang apa namanya ya sedikit membuat kita kecewa ya, karena berawal dari pengalaman itu kita jadi apa namanya lebih teliti ya bekerja untuk perbaikan dari aksi nyata ya Pak. Jadi di awal dulu tahun lalu ya Pak Robi ya, tahun lalu itu kan kita di apa ya di push gitu ya, maksud diminta sama dinas gitu ya harus menyelesaikan harus menyelesaikan beberapa topik begitu ya, minimal tuh 3 kemarin ya, tapi kepala sekolah meminta kita itu menyelesaikan topik itu sampai 7 begitu ya kan, karena materi yang wajib itu kan 7 ya dulu ya sebelum ada perkembangan dari materi-materi sekarang. Nah jadi Bapak Robi ketika kita mengerjakan aksi nyata itu Bapak Robi kita sepenuhnya memang tidak membaca rinciannya secara teliti begitu Pak Robi. Jadi banyak hal-hal yang terlewatkan dan setelah mendapatkan validasi begitu ya dari validator itu semuanya mesti diperbaiki. Nah, jadi berawal dari pengalaman itu Pak Robi kita mencoba untuk belajar begitu ya. Alhamdulillah di sekolah saya itu sudah ada komunitas walaupun tidak terlalu berpengaruh sekali seperti komunitas Ibu Imelda dan juga Ibu Armalina ya seperti kita tahu di Riau khususnya. Nah, tapi kita ada forum diskusi begitu ya. Ini permasalahannya apa? Kenapa kita tidak lolos ya kurasi dari aksi nyata kita. Nah, ternyata Pak Robi ya seperti itu tadi, kesalahan kita untuk menyelesaikan aksi nyata itu kurangnya literasi. Itu yang pertama Pak Robi ya. Jadi karena kita banyaknya tidak membaca gitu ya, selesai. Nah, awalnya itu memang hanya materi saja Pak Robi. Materi saja kita upload sama itu. Ya berjamaah, salahnya berjamaah di sekolah itu ya, dan ternyata bukan hanya di sekolah ya, di Pekanbaru khususnya begitu ya, itu mayoritas kita mengalami kesalahan yang sama ya, hanya mengupload materi. Nah, jadi Bapak Robi setelah itu kita pelajari lagi gitu ya, kita baca lagi, ternyata oh iya, kemudian kita ketemu dengan teman-teman validator. Nah, kemudian juga alhamdulillah kemarin saya termasuk tim percepatan untuk Kota Pekanbaru. Nah, di sana kita banyak belajar begitu ya Pak Robi ya, bahwa aksi nyata itu ya memang hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu tadi ya, mesti literasi gitu. Mesti membaca dulu ya rinciannya ya dari 1 sampai sekian. Nah, apa yang menjadi poin-poin di aksi nyata itu kita kerjakan. Lalu apa yang mesti diupload itu yang kita upload gitu. Jadi harus sesuai dengan apa yang diminta begitu. Jadi ketika nanti validator memvalidasi aksi nyata kita kalau sudah sesuai dengan poin-poin yang diminta di rincian praktek aksi nyatanya ya sudah pasti lolos seperti itu. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua Pak Robi, pengalaman saya itu terkait dengan circumstance itu lingkungan, nah gitu, lingkungan di sekolah saya begitu ya Pak Robi. Mungkin rekan-rekan yang lain juga begitu. Karena apa? Ketika kita semangat sendiri begitu ya. Ketika kita semangat sendiri tanpa support, apakah itu kepala sekolah ataupun juga rekan-rekan kita seperti itu ya Bapak Robi. Nah, itu menjadi sebuah kendala begitu ya, sebuah tantangan bagi kita begitu. Kita tidak bisa mendapatkan feedback gitu ya dari rekan-rekan kita karena mereka sendiri ya tidak care, tidak peduli ya sudah itu kan hanya untuk menambah pekerjaan kita. Nah, itu mindset mereka seperti itu. Jadi Bapak Robi itu sebuah kendala. Nah, karena tidak mendapatkan feedback dari teman-teman yang di sekolah sendiri seperti itu ya Pak Robi ya, saya mencoba untuk keluar begitu ya, dan ya bertemu dengan teman-teman khususnya di komunitas guru penggerak gitu ya. Kita sudah tahu ya semangat kawan-kawan guru penggerak. Nah, kita mencoba untuk konsultasi dengan mereka ya, untuk
belajar banyak dari mereka, apalagi dari mereka itu ada beberapa orang yang ya menjadi validator begitu. Nah, jadi kita itu menjadi sumber bagi kita untuk ini gitu ya, untuk memperbaiki dari pekerjaan kita di PMM seperti itu. Oke, mungkin itu saja Pak Robi. Siap, Terima Bu Nita. kasih. Ya. Baik, itu tadi pengalaman dari Bu Nita. Ya, juga ya kita tentunya ya untuk sampai kepada berhasil tadi ya, kenapa kita tidak disetujui itu karena kurangnya literasi kebanyakan kita. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Bu Nita tadi. Selanjutnya boleh Bu Fatimah. Nah, pengalaman yang luar biasanya boleh juga disampaikan Bu Nita kepada kami, Bu Nita. Ya, dipersilahkan, Bu Nita. Fatimah. Robi. Fatimah, oh sorry. Mohon maaf. Kita ini Iya, Pak Irwan jadi aduh, ya mirip-mirip. Robi jangan salah, nanti Pak Irwan jadi Nita. Siap, Bu Fatimah, boleh Bu Fatimah. Siap. Baik, Pak Robi dan Bapak Ibu guru hebat semuanya. Pengalaman saya waktu itu adalah ketika tahun kemarin mungkin ketika mengerjakan Merdeka Belajar ya, topik 1 kalau tidak salah, Merdeka Belajar, itu ternyata dikembalikan, jadi tidak lolos validasi waktu itu. Tapi karena saya yakin apa yang saya kerjakan itu sudah sesuai dengan tahapan-tahapan aksi nyatanya, jadi kan saya periksa lagi, ini kenapa sih, apa yang salahnya gitu, apa yang kurangnya. Memang di situ katanya kan tidak ada keterangan, tidak ada umpan balik katanya. Tapi sebenarnya yang saya buat itu ada umpan balik jelas di situ gitu. Jadi pas kemarin waktu pas dikembalikan tidak lolos validasi, saya periksa lagi, saya cek lagi antara rincian, kan ada perintah ya, perintah untuk mengerjakan aksi nyata itu ada rinciannya dibuka. Saya cek lagi satu-satu, ternyata udah benar gitu, nggak ada lagi yang apa yang kurang gitu kan. Nah, ketika itu karena saya baru belum terlalu memahami bahwa aksi nyata yang kita buat jika tidak divalidasi atau tidak lolos validasi ini bisa dan ternyata itu benar gitu menurut kita kan bisa banding seperti itu. Karena waktu itu saya belum tahu, jadi saya kirim kembali yang aksi nyata saya buat, saya kirim kembali jadi tidak banding seperti itu. Dan akhirnya alhamdulillah lolos ketika dikirim kembali, alhamdulillah lolos, jadi dapat sertifikat waktu itu. Dan saya tahunya bahwa aksi nyata itu ternyata bisa banding ketika kemarin pengalaman jadi validator kemarin, bahwa di aksi nyata itu bisa banding katanya, karena yang memeriksa waktu itu sampai dengan periode Desember, itu yang memeriksakan guru-guru yang ditunjuk seperti itu ya, jadi manual, diperiksa secara manual. Jadi ada kemungkinan mungkin ya human error seperti itu, ada kemungkinan seperti itu. Jadi untuk aksi nyata Bapak Ibu, jika misalkan kalau menurut Bapak Ibu sudah benar, sudah yakin benar tahapan-tahapannya, itu bisa banding, bisa ajukan banding seperti itu. Itu sih pengalaman saya, Pak Robi. Oke, baik, terima kasih Bu Fatimah. Nah, itu tadi pengalaman yang luar biasa dari 3 narasumber kita yang tentunya memang pengalamannya adalah intinya adalah memang tidak semudah yang memang kita harus dapatkan. Nah, tapi di sini ya dan juga tidak bisa sekali jalan untuk mengerjakannya. Nah, mungkin butuh semangat yang luar biasa sehingga bisa memperbaiki setiap topik yang belum divalidasi oleh validator kita. Nah, itu mungkin tadi untuk pengalamannya. Dan untuk yang pertanyaan yang ketiga, ini terkait dengan, nah, kalau kita bicara kendala nih Bu, Pak, banyak sekali mulai dari tidak memiliki pengalaman tadi dengan kemerdekaan belajar, keterbatasan referensi tadi yang disampaikan oleh Bu Nita. Nah, kurangnya skill yang memadai, kurangnya manajemen waktu. Nah, bagaimana cara Ibu Bapak ini mensiasati hal tersebut supaya bisa menyelesaikan topik per topik dalam PMM ini? Nah, mungkin saya minta dulu kepada Bu Nita, boleh dipersilahkan Bu Nita? Ya. Oke, ini terkait waktu ya. Waktu ya, Pak Robi ya? Ya, boleh Bu Nita. Kalau ya bagi kita sekarang waktu itu nggak cukup 24 jam ya Pak Robi ya.
pasca ini ya, pasca COVID ya, 24 jam itu tidak cukup untuk bekerja ya. Bahkan kita lebih banyak bekerja daripada istirahat seperti itu ya Pak Robi. Nah, baik, kalau terkait dengan waktu, ya saya lebih senangnya itu Pak Robi memang bekerja pada malam hari Pak Robi. Nggak tahu entah kenapa, memang itu gaya bukan gaya belajar ya, gaya bekerjanya memang senangnya apa namanya pada saat tengah malam seperti itu. Nah di sana ya terlahir saja ya, ada aja gitu inspirasi atau juga hal-hal yang bisa saya lakukan seperti itu. Dan kemudian saya juga mencoba untuk mengambil waktu ketika saya ini Pak Robi ada jam-jam kosong gitu ya. Karena kan saya ya tadi diamanahkan menjadi kepala pustaka seperti itu ya Pak Robi ya. Jadi ada jam-jam kosong gitu ya atau hari yang kosong. Nah di sana saya fullkan untuk mengakses video atau juga melakukan aksi nyata seperti itu. Dan ada juga aksi nyata yang memang langsung terkait dengan proses pembelajaran seperti itu ya Pak Robi ya. Nah, ketika saya besoknya itu mau atau juga beberapa harinya mau masuk ini ke kelas gitu ya, itu sudah saya rancang atau juga sudah saya rencanakan bahwa di kelas itu saya akan melakukan aksi nyata begitu ya. Nah, itu kan ada untuk topik sosialisasi profil pelajar Pancasila misalnya ya Pak Robi, atau juga perencanaan pembelajaran, kemudian topik apalagi profil, penguatan. Nah itu kan semuanya ini ya sasarannya ke peserta didik seperti itu. Nah jadi seperti itu saja sih Pak Robi. Demikian Pak Robi. Baik, terima kasih Bu Nita. Nah, tadi saya dapat kutip dari apa yang disampaikan Bu Nita. Kita mungkin Ibu Bapak perlu mencari yang namanya jam kosong ya untuk bisa mengerjakan itu. Bisa dilakukan di malam hari. Nah, itu yang disampaikan oleh Bu Nita berdasarkan pengalamannya. Nah, selanjutnya mungkin boleh disampaikan kendala tentang ini Bu Fatimah, boleh yang kendala keterbatasan referensi itu bagaimana mensiasatinya kira-kira Bu Fatimah? Ya baik, saya di sini ingin menjelaskan tentang aksi nyata saya membuat aksi nyata disiplin positif ya Pak. Nah dalam membuat aksi nyata disiplin positif yang saya buat adalah untuk mengatasi keterbatasan referensi tadi, saya langsung membuka, misalnya sudah selesai nih mengerjakan topik dengan latihannya atau post-testnya, saya buka yang bagian aksi nyatanya, kemudian dari situ kan ada beberapa pilihan tuh, nah saya kerjakan yang sekiranya mampu dan bisa saya lakukan seperti itu. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Nita tadi, kita berpikir dari yang sederhana terlebih dahulu. Jadi jangan sampai kita mau mengerjakan aksi nyata itu berpikir yang rumit-rumit seperti itu. Jadi apa yang mampu dan bisa kita lakukan itulah yang kita lakukan. Seperti saya mengerjakan yang disiplin positif ini, saya kerjakan aksi nyatanya adalah tentang pembuatan kesepakatan kelas. Karena pembuatan kesepakatan kelas ini menurut saya mudah dan sudah sering kita lakukan pada awal tahun ajaran baru, entah mungkin pada saat mengevaluasi dari aksi nyata yang kita buat seperti itu. Jadi itu yang saya buat aksi nyata disiplin positifnya, yaitu tentang pembuatan kesepakatan kelas. Dan betul-betul saya baca dari mulai rincian aksi nyatanya. Jadi di sini memang betul yang dikatakan Bu Nita tadi bahwa kita harus benar-benar memahami apa yang diperintahkan di dalam aksi nyata. Jangan sampai ada satu pun yang terlewatkan. Khususnya ini masalah biasanya ini guru-guru kebanyakan guru-guru ini yang terlupakan adalah umpan balik. Jadi di sini ada mungkin yang ada beberapa yang saya temui bahwa umpan balik itu dikiranya yang sudah diupload dokumennya, kemudian di-share aksi nyatanya, kemudian minta ke guru-guru untuk memberikan umpan balik. Jadi bukan itu yang umpan balik diminta dalam aksi nyata rinciannya.
Jadi umpan balik yang diminta kadang-kadang kan tidak selalu dari guru, kadang di situ diminta dari murid seperti itu, atau orang tua atau siapapun. Pokoknya yang diminta oleh aksi nyata itu siapa. Jadi umpan baliknya ikut juga disertakan dalam dokumen yang kita upload di aksi nyata tersebut. Nah, dari aksi nyata yang saya buat tentang kesepakatan kelas tadi, saya buat betul-betul mengikuti apa yang ada di rinciannya, kemudian saya upload dan alhamdulillah akhirnya lolos. Jadi ingat ya Bapak Ibu, jangan sampai kita berpikir rumit dulu. Ya tadi yang dikatakan oleh Bu Nita, lihat kawan sepertinya idealis gitu, sepertinya sempurna sekali yang dibuatnya, kita jangan sampai ikut-ikutan juga seperti itu gitu kan. Belum tentu Yang Bapak Ibu. sederhana saja ya Bu. Ya, infonya bagus sekali dibuat, ternyata umpan baliknya tidak ada ya, berarti nggak akan lolos seperti itu. Jadi, dan tidak melulu harus pakai Canva gitu kan. Bisa juga kalau misalkan Bapak Ibu terbatas kemampuannya gitu kan, bisa dengan cara tulis tangan. Jadi nggak perlu yang berpikiran rumit. Duh, gimana ya belajar Canva dulu gitu kan. Jadi udah stres dulu nanti belajar Canva dulu, apa dulu gitu. Akhirnya nggak mau ngerjakan jadinya kan. Jadi padahal dengan tulis tangan nggak masalah. Yang penting nanti sesuai dengan apa yang diminta oleh aksi nyata yang kita pilih seperti itu. Jadi tahapan-tahapannya harus ada semua, apa yang diminta harus ada semua, dan kita upload dalam bentuk PDF seperti itu. Begitu mungkin Pak Robi. Oke, baik, terima kasih Bu Fatimah. Nah, itu dia tadi solusi untuk mengatasi keterbatasan referensi. Kita cukup melakukan hal-hal yang sederhana saja, tidak perlu yang memang yang sulit dulu. Cari hal-hal yang sederhana dulu. Nah, itu yang kita kerjakan terlebih dahulu. Itu mungkin tadi menurut Bu Fatimah. Selanjutnya mungkin untuk Pak Irwan. Nah, ini ada kendala tidak memiliki pengalaman dengan kemerdekaan belajar nih Pak Irwan. Nah, kira-kira Pak Irwan gimana cara mensiasatinya Pak Irwan? Nah, supaya kita bisa menyelesaikan topik per topik dalam PMM ini. Baik Pak Robi, terima kasih. Ya, jadi memang itu tadi ya, kita perlu semangat dulu ya, semangat yang paling utama dalam mengerjakannya. Kemudian dan Bapak Ibu harus paham juga bahwasanya itu ketika kita mengerjakan topik yang ada di PMM itu tidak harus hari itu jadi Bapak Ibu, tidak gitu ya. Jadi ada jeda waktunya Bu Nita ya, Bu Fatimah ya. Jadi ada waktu jeda kita untuk belajar gitu. Nih saya aja dulu tidak bisa itu mendesain secara bagus gitu. Akhirnya saya ikut Canva yang instrukturnya Bu Nita. Jadi pernah saya ikut Canva nih ya, instrukturnya Bu Nita gitu. Saya udah jadi guru penggerak, tapi saya ikut juga gitu. Kenapa? Karena saya memahami ada kekurangan di sana gitu. Jadi saya belajar. Dan sekarang alhamdulillah Bu Nita itu mudah ya sekarang menggunakan Canva gitu. Bahkan kita dengan menggunakan angkum belajar saja ya Bu Nita ya, kita bisa mengakses semuanya tuh Bapak Ibu. Jadi kalau kita menggunakan akun biasa itu kan agak susah itu. Maksudnya itu ada yang berbayar gitu ya. Tapi kemarin tuh nggak salah ya Bu Nita, ini mungkin kalau sana diralat ya. Ada teman saya ketika saya ajarkan Canva dan dia kan tidak mendaftar ya Bu Nita untuk pendidikan. Tapi ketika menggunakan akun belajar ID itu ternyata bisa gitu semuanya. Karena sudah terdaftar ternyata di Canva itu sendiri. Gitu. Nah jadi situ Pak Robi. Jadi kita jangan malas untuk belajar, dan juga yang penting sekali adalah ketika kita punya kendala, kita bertanya Pak Robi. Apalagi ada guru penggerak di sekolah kita masing-masing. Nah, itu adalah ladang kita untuk bertanya itu Bapak Ibu. Karena pengalaman guru penggerak beberapa bulan, waktu kami angkatan pertama itu kami 9 bulan Pak Robi mengerjakan daring pada masa itu, dan itu kami tidak tahu gambaran tugasnya seperti apa. Kami setiap tugas itu harus menguploadnya di YouTube gitu, dan itu belajarnya secara otodidak Pak Robi. Betul. Tahun 2020 kami bertiga itu program guru pengangkatan pertama itu saya belum bisa yang namanya itu upload video YouTube. Nah, ini saya gimana belajar? Saya belajar dari otodidak aja gitu, kita lihat gimana sih caranya gitu. Kemudian bertanya harus dengan teman-teman, mencoba bertanya dengan teman-teman yang sudah paham gitu kan, yang sudah bisa gitu. Apalagi ada guru penggerak di sekolah Bapak Ibu, ya kan, itu adalah tempat kita bertanya juga gitu. Karena memang insya Allah dengan guru penggerak itu sudah banyak pengalamannya ya. Kemudian yang paling penting juga adalah jangan kita stagnan belajar gitu Bapak Ibu. Jadi kita harus ketika ada pelatihan-pelatihan yang bisa meningkatkan kompetensi kita ikut. Saya juga nih sekarang sedang ikut pelatihan nih dengan Bu Nita nih.
dengan Bu Fatima mungkin ya, di Orbit Guru Merdeka. Nah, ini sedang pelatihan ya menggunakan Microsoft ya. Jadi di situ Bapak Ibu. Jadi artinya adalah kita harus terus belajar, kemudian juga kita ada jeda. Dan pengalaman teman-teman juga Bapak Ibu, ada teman saya itu di grup SMA ya. Beliau tuh terkendalian di asli nyata, tapi beliau tuh mengajar PMN itu ditinggalkannya asli nyata Bu Nita sampai 10 topik, tapi asli nyatanya belum ada sama sekali. Itu bisa juga Bapak Ibu. Jadi ketika mau mengajar asli nyata dia nanti bertanya dengan temannya gitu. Dan akhirnya juga terselesai juga satu persatu Bapak Ibu ya gitu. Memang kan momoknya ini kan asli nyata nih Bu Nita nih. Asli nyata yang terkadang agak susah gitu kan, dan mungkin waktunya juga tidak ada. Ya sampaikan oleh Bu Fatima tadi adalah bagaimana kita berpikir sederhana juga gitu ya. Jangan kita melihat kemampuan teman kita yang sudah paham, sudah mahir gitu ya. Apalagi teman kita yang eskom mungkin ya, itu sudah paham ya kan dengan videonya yang bagus dan sebagainya. Kita berpikir sederhana, kita belajar, kemudian kita mencoba, dan jangan malu bertanya pada teman-teman kita yang sudah melakukan. Itu saja Bapak. Ya, jadi kita banyak bertanya, insya Allah ada jalannya. Ya, gitu, Pak Robi. Pak Robi, terima kasih Pak Irwan. Ya, Pak Robi boleh saya tambahkan? Ya, boleh Bu Nita, silahkan Bu Nita. Ya, ini pengalaman juga gitu ya. Ketika saya belusukan, ketika saya ini ya ke beberapa sekolah ya untuk mencoba untuk mendampingi rekan-rekan ya dalam mengerjakan aksi nyata di PMM ini ya Pak Robi ya. Nah, di sekolah itu banyak kita temukan paripurna, purna bakti. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun ya, mereka mau purna seperti itu ya Pak. Nah, kalau IT itu sebuah keniscayaan ya, seperti itu ya Pak Irwan ya sekarang ya. Jadi kalau untuk guru-guru yang mau purna begitu ya, mereka tidak bisa lagi ya untuk jangankan untuk menggunakan seperti itu ya, ke sekolah saja mungkin enggan seperti itu ya, karena udah merasa ini saja udah mau selesai bekerja gitu ya, bertugas seperti itu. Nah, tapi kita banyak juga menemukan ya yang mau purna bakti ini ya semangat Pak Robi untuk belajar ya, antusias mereka bahkan lebih dari rekan-rekan yang ini ya fresh graduate seperti itu ya Pak Irwan ya, mereka tamat langsung mengajar di sekolah atau menjadi honorer begitu ya, tapi mengalahkan semangatnya itu saya ingat itu di SMP berapa ya, saya lupa, SMP 1 itu sampai berapa ya Pak Irwan ya, bahkan dapat sertifikatnya ya pada itu ya, semuanya itu belum ada, beliau sudah dapat 5. Coba bayangkan untuk semangatnya gitu ya, mencari tahu apa itu kurikulum merdeka seperti itu. Nah, ya azas manfaat yang beliau gunakan seperti itu. Jadi ketika di sana ada ya honorer gitu ya yang belum mendapat tugas untuk mengakses PMM seperti itu ya. Nah, mereka ini kolaborasi lah seperti itu ya, kolaborasi begitu ya. Tetap ibu itu yang menyediakan semua referensinya gitu ya, bahan-bahannya, tapi nanti untuk IT-nya beliau serahkan kepada anak-anak yang honorer tadi begitu. Dan kemudian ada juga kasus yang lain Pak Robi. Ya, saya paripurna juga seperti itu ya. Itu di Rumbai saya temukan. Nah, tadi semua kan pada pakai Canva tuh. Nah, seperti Ibu Fatima tadi bilang, kenapa harus pakai Canva begitu ya? Kenapa harus pakai PowerPoint? Kenapa harus pakai Microsoft ini gitu ya untuk Sway-nya atau apa segala macam begitu ya. Nah, beliau Bapak Ibu hanya menggunakan karton saja. Karton kemudian ditulis pakai spidol, kemudian ada kertas-kertas sticky note itu ditempel-tempel oleh beliau. Nah, kemudian beliau ajak teman-temannya itu pada saat istirahat ya, nggak ramai, sekitar 5 orang. Nah, di situ beliau menyampaikan ya itu waktu itu materi kurikulum merdeka dan juga merdeka belajar ya. Di mana aksi nyatanya itu menyebarkan pemahaman. Nah, itu mereka hanya ini saja gitu, sederhana saja, mengumpulkan teman-temannya, kemudian dia siapkan karton dengan tulisan dan juga sticky note. Nah, akhirnya diminta dokumentasi dengan teman yang lain, selesai.
Dan Bapak Ibu, laporannya itu tidak diketik, tapi juga ditulis tangan. Nah, tapi pada saat mengupload baru beliau meminta tolong dengan ini rekan-rekannya dengan tulis tangan semua. Nah, kemudian ada juga Bapak Ibu ini pada saat umpan balik ya, umpan balik itu mesti pakai Google Drive loh biar keren seperti itu kan. Nggak mesti gitu. Ya kan? Bisa kita tulis tangan. Kita tulis tangan, kemudian nanti rekan kita juga meresponnya dengan tulis tangan. Seperti itu. Bapak Ibu sediakan saja satu kertas HPS itu atau kertas buku biasa, nggak apa-apa. Ya kan? Kemudian dibagikan ke teman-temannya, rekan-rekannya di sekolah. Ini ya, saya melakukan aksi nyata untuk penyebaran kurikulum merdeka misalnya. Nah, saya ini kasih satu apa namanya? Kalau sudah di karton itu bisa dibilang poster ya Bu Fatimah ya. Bisa dibilang poster ya. Nah, ini ditempelnya di dinding seperti itu ya. Lalu dikasihnya rekan-rekannya itu kertas HPS dengan pertanyaan yang sudah dia siapkan. Ya. Nah, ada juga teman yang lain karena nggak mau capek ya Bapak Ibu ya, di copy punya Ibu siapa yang namanya saya lupa. Sudah tulis tangan di copy lagi sama temannya coba. Nah, seperti itu. Saking sederhananya mereka ingin menyelesaikan PMM mereka, gitu. Mereka melakukan hal-hal yang sederhana seperti itu. Jadi jangan ini ya Bapak Ibu, jangan merasa ya saya nggak bisa ini sebagus punya Bu Fatimah begitu ya. Desain grafisnya bagus gitu ya. Wah, animasinya juga bagus, ada YouTube-nya, ada link YouTube-nya nih Bu Asmayeni nih, keren nih ya. Tapi YouTuber nih ya, tidak bisa. Berkat ilmu dari Miss Nita tuh. Aduh. Itu pengalaman pertama kenal Canva terus belajar begini. Terima kasih banyak Miss. Bu Asma materi selanjutnya. Iya, oke. Nah, kemudian satu lagi ya Bapak Ibu ya, kendala kita itu kan kita memang selalu merasa sendiri ya di sekolah ya. Nah, Bapak Ibu memang mesti mencari rekan-rekan yang satu visi, yang memang sama-sama semangat untuk belajar begitu Bapak Ibu. Ya, khususnya saya gitu ya Bapak Ibu ya. Itu kita punya komunitas yang selalu semangat untuk belajar itu di MGMP Bahasa Inggris khususnya. Kita kan paling dekat itu kan dengan rekan-rekan kita yang satu bidang studi ya. Nah, bisa tidak mesti satu studi, yang selalu kita ajak diskusi lah seperti itu. Nah, ini sepertinya ya Bapak Ibu yang bisa mengambil keputusan. Oh iya, ini teman saya ini bisa ini sepertinya untuk mensupport saya ya, menyelesaikan aksi nyata. Ayo saya ajak gitu. Nah, seperti itu. Itu saja Pak Robi, nanti ditambahkan ada lagi. Terima kasih Bu Nita, luar biasa dari pengalamannya Bu Nita ya. Dan juga atas ininya tadi, penyampaiannya mengenai cara mensiasati hal tersebut supaya bisa menyelesaikan topik per topik dalam PMM ini. Dapat saya tangkap ya, intinya adalah ya, kalau saya lihat ya kita, para 3 narasumber kita ini juga awalnya tidak memiliki pengalaman sebenarnya ya Bu Nita ya, Bu Fatimah, Pak Irwan, ya Pak Irwan. Nah, pasti tidak memiliki pengalaman pada awalnya. Tetapi ya karena banyak belajar, dan juga sering bertanya kata Pak Irwan tadi, nah semuanya pasti menjadi bisa insya Allah sampai akhir. Dan hari ini adalah bagian dari pembelajaran kita. Nah, supaya kita nanti bisa menyelesaikan topik-topik setiap per topik yang ada di PMM kita. Oke, baik Bu Nita, itu tadi. Nah, selanjutnya ini Bu Nita. Bu Nita, Pak Irwan, dan juga Bu Fatimah. Nah, bagaimana cara Bapak Ibu membuat aksi nyata di PMM? Nah, ini langsung kepada intinya nih Bu Nita, Bu Fatimah, dan juga Pak Irwan. Nah, khususnya pada topik yang Bapak Ibu ingin sampaikan. Nah, kurikulum merdeka, disiplin positif, dan juga topik merancang pembelajaran SMP dan juga atau paket B. Nah, kira-kira boleh disampaikan dulu Bu Fatimah? Nah, bagaimana caranya Bu Fatimah? Nah, ini sepertinya sudah banyak yang yang raise hand ya. Gimana nih Pak Robi? Tadi seperti instruksinya memang yang raise hand-nya nanti setelah semua pertanyaannya disampaikan, insya Allah nanti baru kita buka sesi pertanyaan. Nah, itu dia. Oke. Oke Bu. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Nah, itu. Seperti yang sudah saya sampaikan sebentar.
Yang sudah saya sampaikan tadi, saya mengerjakan topik di sini ya, dalam webinar kali ini saya membuat untuk disiplin positif yaitu kesepakatan kelas. Tadi saya membuat kesepakatan kelas, kemudian yang pertama kali saya lakukan adalah membaca betul-betul rincian dari perintah yang di aksi nyata tersebut. Poin-poinnya saya baca, kemudian apa yang diminta, kemudian di situ pastinya ada umpan balik ya, umpan balik kepada minimal 3 orang murid. Jadi umpan balik yang saya buat adalah umpan balik dari 3 orang murid. Kemudian umpan balik tersebut ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada murid dan jawabannya saya ketik kembali. Jadi kebetulan saya buatnya di Canva. Jadi jawaban dari murid saya ketik kembali. Kemudian saya sertakan juga foto muridnya di situ. Nah, alhamdulillah yang saya buat seperti itu lolos validasi. Seperti itu mungkin Pak Robi. Oke, terima kasih Bu Fatimah. Nah, itu tadi untuk topik dari disiplin positif atau membuat keyakinan kelas ya. Perlu menyampaikan umpan balik di akhirnya Bu Fatimah ya. Nah, itu. Itu teman-teman semuanya, Bu Bapak semuanya, kalau ingin membuat aksi nyata untuk topik disiplin positif pada keyakinan kelas, tadi itu sudah disampaikan oleh Bu Fatimah caranya. Selanjutnya Pak Irwan. Nah, Pak Irwan boleh untuk menyampaikan ini terkait dengan kurikulum Merdeka Pak Irwan. Ini penting juga ini bagi saya nih Pak Irwan. Karena kurikulum Merdeka saya sampai saat ini udah 2 kali saya perbaikan, disuruh perbaiki juga ini Pak Irwan. Seperti apa cara ini Pak Irwan? Ya, silakan Pak Irwan. Baik Pak Robi, terima kasih. Seperti yang saya sampaikan tadi ya terkait dengan pemahaman kurikulum Merdeka ini, itu saya buat pemahaman pertama adalah di kontennya di Canva ya Pak Robi ya. Jadi saya membuat di Canva karena sudah belajar nih dari Bu Nita nih. Ya Bu Nita ya. Sudah ikut pelatihannya kemarin di awal-awal ya. Tahun lalu mungkin itu Bu Nita ya. Dan itu saya buat. Kemudian saya share ke grup. Jadi memang saya kan di sininya tuh dikirim pemahamannya dikirim ke grup di grup ya, WA grup. Kemudian minta pendapat dari teman-teman gitu. Jadi akhirnya itu Pak Robi tidak mudah juga Pak Robi. Kita kirim ke grup, nggak ada yang komen Pak Robi. Nah, cara saya mensiasati kan mungkin karena sibuk teman gitu ya. Apalagi kan tahun lalu itu Pak Robi belum terlalu jelas nih apa nih yang tugas Pak Irwan sampaikan nih. Mengambang ya Pak Irwan. Nah, akhirnya saya japri satu persatu teman-teman itu Pak Robi. Itu sampai 5 kalau tidak salah gitu ya. Saya japri, saya screenshot gitu. Kemudian saya gabungkan jadi satu, masuk Word, saya PDF-kan gitu. Dan harusnya saya kirim. Dan itu alhamdulillah lulus validasi. Itu tadi yang di awal tadi kan sempat tidak validasi ya Pak Robi karena memang umpan baliknya itu langsung di platform Merdekanya itu, di PM-nya itu ya. Dan ternyata itu tidak terbaca gitu ya. Ya, tidak terbaca dan kita harus disuruh sampaikan harus minta umpan balik lagi gitu ya. Saya tidak melakukan apa ya, seperti Bu Fatimah tadi sampaikan tuh kita bisa sanggah ya Bu Fatimah ya. Itu yang kita coba. Dan saya upload lagi itu hanya umpan baliknya Pak Robi. Siap. Ya, jadi pas kontennya malah udah nggak ada lagi kan kita mengganti nih Bu Nita. Hilang tuh Pak Bu Nita yang pertama kita upload itu hilang gitu ya kontennya itu. Akhirnya saya hanya bismillah saya upload aja nih. Karena kan dimintanya umpan balik, saya upload umpan balik dan alhamdulillah dapat sertifikatnya gitu. Jadi yang diminta saya upload itu yang diminta dan mungkin udah tersimpan ya di PM-nya. Kalau saya cari itu tak ada lagi. Mana nih PM saya nih yang Canva saya kok enggak muncul lagi, hilang dia. Saya ganti gitu kan. Nah, bismillah saya upload aja karena diminta yang umpan balik yang kurang saya upload umpan balik dan alhamdulillah sudah dapat sertifikatnya. Itu Pak Robi. Oke, baik, terima kasih Pak Irwan. Nah, sudah memberikan masukannya Pak Irwan terhadap cara membuat topik aksi nyata pada kurikulum Merdeka ini. Sepertinya memang umpan balik ini harus ada di Pak Irwan. Kalau tidak akan lulus dia. Nah, mungkin itu yang mungkin saya masih kurang ini Pak Irwan. Mungkin sama Bapak Ibu semuanya, yang itu tadinya kalau memang ada yang ingin mengerjakan aksi nyata untuk kurikulum Merdeka, topik kurikulum Merdeka, nah itu yang tadi disampaikan Pak Irwan sudah include caranya ya Bapak Ibu semuanya. Dan selanjutnya yang ketiga narasumber kita Ibu Bu Nita. Nah, Bu Nita boleh menyampaikan ya untuk topik perencanaan pembelajaran SMP paket B. Ya, boleh Pak Robi, sebelum ini saya sampai ke topik saya sedikit saja ya. Ini untuk apa namanya? Untuk kita semua ya Pak Robi ya. Ini terkait umpan balik tadi.
pasti ini pengalaman dari kita semua ya, Bapak Ibu, khususnya saya sendiri begitu ya. Seperti Pak Iwan bilang tadi, ketika kita mencoba untuk meminta umpan balik dengan moda daring seperti itu ya, apakah itu WhatsApp, apakah itu Facebook, YouTube ya, dan segala macamnya, apakah itu Instagram seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, tantangan kita apa Bapak Ibu? Tidak ada yang membaca sama sekali. Tidak ada umpan balik sama sekali. Bahkan mungkin Bapak Ibu share-nya itu lebih dari 10 komunitas begitu ya. WAG-nya itu 10 komunitas atau bahkan 20 atau 100 seperti itu ya. Sebanyak grup itu semuanya di-share seperti itu ya. Tapi yang membaca dan juga memberikan umpan balik berapa biasanya Bapak Ibu? Ayo berapa? Pak Irwan berapa paling banyak? Ada 2 Bu Nita. Oh 2. Dari berapa komunitas itu? 3. Bapak Ibu ya Pak. Bapak Ibu. Iya. Ada teman yang minta umpan balik sampai keluar grup Bu Nita karena ada komen. Jadi keluar grup ya karena ada yang komen. Nah, seperti wajib harus ada komen ya Pak Iwan. Ya, sekarang kita balik ke diri kita masing-masing ya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu men-share kemudian minta umpan balik, lalu Bapak Ibu tidak mendapatkan umpan balik gitu ya dari rekan-rekan begitu ya. Bagaimana perasaan kita Bapak Ibu? Sedih pasti ya. Ya pastinya sedih bertungkus lumus sampai malam-malam larut malam kita mendesain gitu ya dengan sebagusnya capek ya Bu Nita ya. Capek begitu ya. Tahu-tahu di-share ke beberapa grup begitu ya, ratusan grup. Ya, tidak ada yang komen, tidak ada yang melihat karya kita, tidak ada yang mengapresiasi ya. Nah, ayo Bapak Ibu ya, semuanya di sini kita ubah mindset seperti itu. Ya Bapak Ibu, kita saling support. Kita semuanya di sini orang Riau ya. Mungkin ada ya beberapa yang di luar dari Riau. Itu yang menjadi tantangan kita selama ini Bapak Ibu. Kita kurang mengapresiasi karya orang lain. Bukan karya orang lain, karya teman kita, karya kita sendiri itu kita tidak apresiasi gitu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika hal yang baik Bapak Ibu lakukan, insya Allah nanti dapatnya yang baik. Mungkin selama ini Bapak Ibu atau saya sendiri begitu ya, mengabaikan, ntar aja akhirnya kelupaan, ya kan? Akhirnya tidak jadi diberikan umpan baliknya. Ayo sama-sama Bapak Ibu kita ubah mindset itu, kita ubah kebiasaan itu Bapak Ibu. Ketika rekan-rekan men-share apapun begitu ya Bapak Ibu, yuk kita sama-sama berikan umpan balik, berikan apresiasi, berikan hal-hal yang bisa membuat dia menjadi motivasi lagi begitu, atau khususnya untuk kita sendiri. Wah, udah selesai nih punya Pak Robi. Wah, saya juga harus selesai nih untuk topik ini seperti itu. Setidaknya itu Bapak Ibu. Ya, ayo kita sama-sama ubah mindset seperti itu. Ya, ketika hal yang baik disebarkan oleh rekan-rekan kita ya, oleh orang lain, ayo sama-sama kita apresiasi seperti itu. Itu yang pertama ya. Mohon maaf ya Pak Robi ya belum ke materi ya, karena sama-sama kita di sini belajar Bapak Ibu, kita mencoba untuk mengubah kebiasaan jelek kita gitu ya, mengubah mindset kita sama ini biar kita itu maju gitu ya dari kawan-kawan yang di provinsi lain seperti itu. Kemudian yang kedua, Canva ya, Canva seperti Pak Irwan tadi ya, punya permasalahan hilang tiba-tiba ininya begitu ya, filenya. Nah Bapak Ibu, perlu kita ketahui ya, pada saat kita mau mengupload itu berapa mega yang diminta Bapak Ibu? Ada yang tahu? Untuk upload ini aksi nyata, laporan aksi nyatanya 10 ya? Lebih dari 10, enggak? 10 ya. 10 aja itu udah sulit kan? 10 saja yang 10 pas gitu ya, itu udah sulit ya. 10 KB. Ya, 10 KB, 10 apa? 10 MB. 10 ujungnya berapa ya? Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu tidak mesti pakai ya, Bapak Ibu mesti punya ini ya, desain yang tepat ya. Canva itu besar sekali Bapak Ibu ya, penyimpanannya itu besar sekali. Jadi pernah saya buat itu mesti converse berapa kali begitu ya, masih juga besar. Akhirnya saya minimize begitu ya Bapak Ibu. Atau begini saja Bapak Ibu, untuk laporan Bapak Ibu tidak mesti menggunakan Canva ya, Bapak Ibu bisa menggunakan Word saja, Microsoft Word saja, kan hanya sebatas laporan.
Beda mungkin Bapak Ibu ingin menyebarkan materi ya. Kalau materi memang bisa Bapak Ibu desain sebagus mungkin begitu ya, lalu disebar, kemudian kan nanti diminta umpan balik. Boleh itu dibuat dengan Canva ya, dengan ukuran yang besar. Tapi itu kadang kan susah juga kan dibuka oleh rekan-rekan kita begitu karena ukurannya besar. Nah, jadi Bapak Ibu untuk laporan ya, untuk tadi ya menghindari tadi kendala seperti yang Pak Irwan bilang, gunakan saja Word gitu ya. Mungkin lebih lebih kecil ya ukurannya, size-nya, nanti baru di PDF-kan seperti itu. Boleh nanti PowerPoint juga nggak terlalu besar ya Pak Irwan ya, seperti Canva gitu. Canva itu dengan animasi apa segala macam itu cukup besar Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kemudian ya langsung ke materi ya Pak Robi ya. Boleh saya share ini? Ya. Pak Robi? Ya, bentar, saya coba ini dulu. Bapak Robi atau di saya? Boleh langsung Unita aja nggak apa-apa juga. Oke, saya ya. Oke, baik. Bentar. Simpel saja ya Pak, Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti bosan ya kalau udah terkait dengan ATP ya, karena kita mesti menyusun begitu ya. Kita stuck ya ketika kita harus mengarang begitu ya. Beda dengan langsung aksi nyatanya itu ke peserta didik atau juga ke ini ya, rekan-rekan kita seperti itu ya. Oke, mana ya? Sebentar. Saya share. Oke. Bagaimana terlihat Bapak Ibu? Saya slideshow. Sudah terlihat? Terlihat? Tapi kecil ya Bapak Ibu ya? Sudah Bu, tapi kecil, iya Bu. Kecil, ya saya nggak bisa slideshow nih. Ya, nah ini Canva itu kadang besar, terlalu besar ya kapasitasnya. Dan ini saya juga nggak converse. Atau di Bapak bisa? Udah ini udah bisa nih Bu Nita. Udah besar? Ini masih kecil ya. Tapi nampak Bu Nita kok. Kalau di saya. Kelihatan? Lihat kok Bu. Bagaimana Bu Nita? Ya. Ya, terlihat kok. Kelihatan ya, oke. Nah, ini terkait dengan perencanaan pembelajaran ya Bapak Ibu SMP atau paket B. Sama halnya ya, saya nggak tahu kalau untuk SD Bu Fatimah lebih kurang sama ya untuk aksi nyatanya. Iya, sama-sama. Sama ya, oke. Iya. Nah, jadi Bapak Ibu saya pilih ya untuk perencanaan pembelajaran SMP atau paket B ini. Wah, saya lupa nih buat selanjutnya. Ini ya Bapak Ibu ya, merumuskan ATP dan TP. Nah, Bapak Ibu sudah ada yang siap untuk topik ini? Atau mengambil yang lain kali ya? Ya, oke. Jadi Bapak Ibu. Mengambil lain. Saya mau doa aja saya buat. Ya, tadi kan kita berpikirnya sederhananya, jadi yang mudah aja deh begitu kan. Nah, kenapa Bapak Ibu saya ambil ini, khususnya di kita bahasa Inggris begitu ya, kita kan punya komunitas itu. Saya belum menemukan gitu loh, adanya ya ATP gitu ya untuk bahasa Inggris sendiri di SMP. Nah, saya coba walaupun nanti bakal akan ada ini ya, ada feedback dari kawan-kawan, oh ini sepertinya kurang begitu ya. Tapi semampunya saya buat seperti itu. Sesuai dengan panduan-panduan yang saya dapatkan, apakah itu dari PMM, apakah itu dari referensi yang lain, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu langkah-langkah yang saya buat itu ya untuk aksi nyatanya. Nah, tadi kan sudah terlepas ya kita belajar materi dari perencanaan pembelajaran ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini terkait dengan turunan dari capaian pembelajaran ya, kemudian tujuan ATP itu apa, TP itu apa, kemudian asesmen itu apa ya Bapak Ibu ya, kemudian apalagi ya model pembelajarannya seperti apa. Nah, Bapak Ibu, saya membuat materi. Nah, dalam bentuk PPT Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua itu menganalisis capaian pembelajaran secara kolaborasi. Nah, kebetulan Bapak Ibu untuk capaian pembelajaran ya saya buat secara kolaborasi dengan kawan-kawan yang ada di ini ya di sekolah, khususnya MGMP Bahasa Inggris di sekolah. Nah,
bertepatan pada saat itu Bapak Ibu kami melakukan kepala sekolah memfasilitasi kita membuat ini IHT terkait dengan IKM Bapak Ibu. Nah, pas banget. Jadi kita pada saat itu ya membahas tentang capaian pembelajaran. Langsung saja ya saya jadikan ini kayaknya bisa aksi nyata untuk topik perencanaan nih, topik 3 nih. Nah, ternyata Bapak Ibu tidak selesai sampai di sana. Ya, ini baru capaian analisis capaian pembelajaran begitu ya. Tapi yang diminta di sana ATP-nya ya Bapak Ibu. Lalu merumuskan tujuan pembelajaran ini kita juga berkolaborasi. Nah, karena sudah ini ya sudah cukup lama Bapak Ibu ini terjeda begitu ya. Untuk menyusun ATP-nya itu sendiri itu saya lakukan sendiri Bapak Ibu, tapi tidak terlepas dengan kawan-kawan ya, di mana pada saat waktu senggang atau juga kawan-kawan ada waktu saya selalu konsultasi ini bagaimana, cocoknya ini bagaimana, tetap ya kita berkolaborasi. Lalu saya sudah selesai draftnya Bapak Ibu dan saya pikir sudah bisa dibagikan ke rekan-rekan begitu ya. Saya bagikan itu dengan moda daring saja Bapak Ibu, karena kita komunitas bahasa Inggris sudah lama tidak melakukan pertemuan, jadi saya lakukan dengan moda daring yaitu dengan WhatsApp ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya baru saya membuat aksi nyata. Nah ini dokumentasinya Bapak Ibu, ini materi saya. Kemudian selanjutnya menganalisis. Nah ini kegiatannya pada saat IHT kita bekerja sama ya dengan sesama guru bahasa Inggris. Di sana ada 4 orang dan saya diminta untuk mempresentasikan hasil dari analisis capaian pembelajaran pada saat itu Bapak Ibu. Selanjutnya itu kita merumuskan tujuan pembelajaran ya Bapak Ibu yang tadi diturunkan dari capaian pembelajaran ya Bapak Ibu. Nah di sana kita mesti tahu apa konten, apa kompetensinya dari yang kita dapatkan dari capaian pembelajaran. Dan selanjutnya Bapak Ibu menyusun ATP-nya. Nah ini pekerjaan yang sangat berat Bapak Ibu ketika kita harus mensinkronkan ya kegiatan apa yang akan diberikan kepada peserta didiknya, kemudian kita harus fixkan dengan buku apa, sumbernya apa seperti itu ya, kemudian metode pembelajarannya apa, asesmennya apa. Nah ini cukup memakan waktu yang lama Bapak Ibu mengkonsep dari draft ATP dan TP ini Bapak Ibu. Nah selanjutnya setelah selesai Bapak Ibu dan ya sedikit pengalaman yang ini Bapak Ibu membuat ATP ini sudah hampir 1 bulan Bapak Ibu saya lakukan. Kenapa? Karena saya kemarin ini ya diberikan sedikit waktu istirahat begitu ya Pak Irwan ya, harus istirahat benar-benar begitu ya di opname kemarin. Nah baru sekarang saya selesaikan. Dan Bapak Ibu selanjutnya saya bagikan ATP dan umpan baliknya saya juga minta ya melalui moda daring Bapak Ibu menggunakan Google Form saja. Lalu setelah semuanya selesai ya apakah itu materi tadi sudah saya siapkan ya. Kemudian materi sebenarnya tidak harus diupload ya, tapi saya inginnya Bapak Ibu ketika saya mengupload ini laporan aksi nyata saya usahakan ada materi begitu. Jadi ketika nanti saya mendapatkan sertifikat saya baru berani berikan ke rekan-rekan khususnya di sekolah saya, ini seperti itu. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Karena apa Bapak Ibu pengalaman rekan-rekan saya di sekolah khususnya materi topik kurikulum merdeka dan juga merdeka belajar Bapak Ibu, mereka sama sekali tidak melampirkan materi di sana. Akhirnya mereka berjamaah diminta untuk memperbaiki seperti itu. Memang ada 2 orang ya dari rekan saya itu lolos dan mendapat sertifikat dan itu kebetulan mungkin yang mendapat validatornya ini udah nih kayak seperti itu ya. Nah, jadi Bapak Ibu saya usahakan ada materi untuk setiap topik begitu. Lalu setelah materi ada, kemudian ATP-nya sudah siap, kemudian dokumentasi penyebaran tadi ATP itu melalui moda daring itu ada dokumentasinya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu itu
umpan balik ya Bapak Ibu, umpan balik. Nah, umpan balik itu saya rangkum ya, saya juga ambil ya dokumentasinya seperti itu. Lalu saya unggah di PMM seperti itu Bapak Ibu. Dan alhamdulillah sudah ini Bapak Ibu sudah divalidasi begitu. Sudah mendapatkan sertifikat ya Bu? Ya, alhamdulillah. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bu Nita, luar biasa tadi penjelasannya, memang langsung satu materi ya Bu Nita disampaikan tadi, luar biasa ya. Ya, itu teman Bapak-bapak Ibu-ibu semuanya untuk topik dari 3 narasumber kita, dan insya Allah karena waktu kita terbatas ini Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi kita buka saja untuk sesi pertanyaan dulu. Nah ini, karena sebenarnya teman-teman sudah penasaran nih Bu Pak Irwan, nah Bu Nita kan, dan juga Bu Fatimah. Nah, oke, untuk pertama ini sudah ada yang tunjuk tangan, Bu Sylvia Rita. Ada Bu Sylvia? Assalamualaikum Bu Sylvia. Oke, kayak sepertinya Bu Sylvianya ini ya. Selanjutnya mungkin Pak Nazarudin. Salam Pak. Ada. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bu Sylvian. Ya, maaf Pak, di wifi di rumah saya lagi masalah. Siap. Di HP ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat semuanya. Pertama saya mau tanya ya Pak. Ini saya kan loginnya kemarin di episode 1 dan 2 itu saya pakai login pakai email pribadi. Nah, hari ini saya pakai email ini ID belajar itu. Apakah itu nanti bermasalah untuk penerbitan sertifikatnya, Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, idealnya untuk seorang guru itu berapa topik sih yang harus disiapin dalam PMM? Karena beberapa di situ ada yang memang harus dikerjakan oleh kepala sekolah, gitu ya Pak ya. Kemudian ini boleh nggak Pak? Saya curhat sedikit di luar dari topik pembicaraan kita. Silakan, nah, ini ya Pak ya, saya ini alhamdulillah yang tahun 2021 lulus P3K gitu ya. Kemudian sampai saat ini saya sudah jalan 17 tahun mengajar, itu enggak sertifikasi Pak. Itu kemarin masalahnya karena saya tidak linier. Karena pendidikan saya akuntansi, sementara saya mengajarnya di SD. Dan itu kan linearitas itu baru beberapa tahun terakhir ini ya Pak ya. Kalau di awal-awal ketika saya mengajar tahun Januari 2006 itu kayaknya belum ada masalah gitu. Dan akhir ini sudah ada masalah linearitas. Jadi apa solusi saya gitu ya menurut Bapak hebat semuanya di sini gitu ya, apa langkah yang harus saya ambil? Kalau mungkin saya sempat sih kepikiran gitu mau ngambil PGSD, tapi kayak tempat saya domisili di sini tidak ada UT ya atau universitas apa gitu ya, menghabiskan saya mungkin berjalan sekitar 3 atau 4 jam yang jelas memakan waktu dan memakan biaya, rasanya nggak sanggup. Jadi apakah saya menerima takdir saya seumur hidup saya tidak bisa sertifikasi, atau ada harapan gitu ya, ada perubahan regulasi ke depannya gitu. Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu. Sekian perasaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sylvia. Ada 3 pertanyaan yang saya tangkap tadi. Ya, ada 3 pertanyaan. Yang pertama tadi ya ini boleh dijawab langsung oleh para narasumber ya untuk 3 pertanyaan ini. Yang pertama tadi ya ini berhubungan dengan pemakaian email ya, email belajar, dan juga ini apakah tidak bermasalah nanti terhadap sertifikat yang akan keluar. Dan yang kedua tadi ya idealnya nanti berapa topik yang harus diselesaikan di PMM itu untuk seorang guru ini. Dan yang ketiga ini mengenai linearitas P3K ya. Nah, apa solusi langkah yang harus diambil terhadap linearitas ini? Oke, boleh kepada 3 narasumber kita sepertinya boleh untuk menjawab dari 3 ini. Mungkin bisa dibagi saja. Pertama mungkin Bu Nita, boleh dijawab Bu Nita?
Oke, terkait dengan akun dulu ya Pak Robi ya. Oke, Ibu boleh. Sylvia, akun kita banyak ya Ibu, tapi yang direkomendasikan oleh pemerintah dan itu memang diterbitkan oleh pemerintah ya Ibu Sylvia, itu salah satunya Belajar ID ya Pak Ibu. Jadi Belajar ID itu sign on, nah seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu dengan satu akun itu sekarang kita bisa mengakses banyak aplikasi-aplikasi atau juga yang bisa menjadi ini ya Bapak Ibu ya ya pokoknya Bapak Ibu dari Belajar ID itu kita bisa mengakses SIM PKB sekarang ya. Kemudian sekarang ini PMM, kemudian Canva juga sudah mendapat akses ya dengan Belajar ID. Jadi saran saya Ibu Sylvia untuk mengakses dari PMM itu gunakan Belajar ID ya. Tapi saya baru tahu ya ternyata bisa ya Ibu Fatimah. Maaf Ya. Ibu. Hah? Maksud saya Itu bukan bukan. untuk akses ke Bukan ini. PMM. Maksud Ah. saya untuk ke Kegiatan webinar ini, Bu, ya? ini. Kegiatan ini, Oh, ini yang jawab ini webinar. Oh begitu. email kan mungkin nih. Oh, akses untuk sertifikatnya Ah, dia betul. Bu Kalau Sylvia ya. Kalau ya, di oke. link registrasi saya tetap sih email pribadi Nggak gitu ya. masalah sih Ibu. Oh, Ya, menurut gitu. saya nggak masalah, tapi nanti boleh dijawab oleh Pak Wedi ya. Kalau menurut saya Ibu tidak masalah, nanti itu kan terkait dengan sertifikat ya. Jadi Ibu nanti kalau mengisi dengan Gmail pribadi gitu ya, Ibu pasti mendapatkan sertifikatnya di email pribadi seperti itu ya. Tapi ketika Ibu login dengan tapi presensi ya, kalau untuk presensi ya, kalau untuk masuk ke Zoom-nya itu nggak masalah ya menurut saya. Oh, Tapi Pak Wedi mungkin lebih lebih tepat untuk menjawab masalah ini seperti itu. Oke, kemudian apa? Oke, Bu Nita. Satu orang satu ya. Oke, silakan Pak Irwan Ada yang mau tambah? untuk pertanyaan Ya, baik berikutnya. Pak Irwan. Boleh dijawab nomor 2-nya Pak Irwan. Idealnya berapa topik yang harus diselesaikan di PMM Pak Irwan? Ya, kalau dari Kota Pekanbaru sendiri ya Bu, nih Bu Nita kan tim validasi nih sama Bu Fatimah nih. Ya, 7 ya Bu ya, minimal Bu ya. Tapi nggak tahu nih lebih atau gimana ya. Ya, Cuma boleh Bu, Bu Fatimah tambahin. ya kan Bu Nita mungkin tambah ini lebih validnya jawabannya dari Bu Nita atau Bu Fatimah nih. Boleh, Pak. boleh. Validasi. Bu Fatimah dulu deh, Bu Fatimah Bu dulu. Fatimah boleh. Silakan Bu Fatimah. Baik, sebenarnya untuk mengerjakan topik-topik dalam PMM itu sesuai dengan kebutuhan kita, karena ini aslinya ya sebenarnya seperti itu. Tapi karena guru itu rata-rata kalau tidak di-push dari dinas atau apa, tidak ditargetkan harus 7 atau 10 gitu. Maka ya yang dikerjakan mungkin baru 1, 2 seperti itu. Padahal itu semua penting untuk kita, apalagi di dalam implementasi kurikulum merdeka. Jadi tidak ada aslinya ya, tidak ada harus sekian. Jadi sesuai kebutuhan. Tapi untuk di Kota Pekanbaru sendiri, untuk SD ya Bu Nita, untuk SD ini kami 10 sekarang itu minimal 10 topik seperti itu. Dan itu boleh lebih karena ya gimana Bu? Saya kan sudah ngerjain 13 Bu, dan sudah sertifikatnya sudah 11 gitu. Wow, ya, luar biasa sekali. Iya. Nah, semangat saya nggak ini kalau soal semangat semangat. Saya boleh bertanya nggak, Pak Widi, Pak Robi? Boleh saya pengen tambahkan, bertanya. Bapak Robi? Boleh Bapak saya tambahkan? Ya, boleh. Pak Robi, boleh saya tambahkan terkait dengan ini tadi topiknya. Boleh, boleh. Begini, untuk kurikulum merdeka itu sendiri ya Bapak Ibu, perlu kita ketahui itu memang awalnya 7 topik begitu ya, 7 topik. Nah, itu memang ruhnya kurikulum merdeka di sana ya. Jadi usahakan menurut saya boleh Bapak Ibu senangnya di mana begitu ya, tapi menurut saya Bapak Ibu sistematikal membacanya, belajarnya begitu. Mulai dari pemerintah kan sudah membuat di PMM itu kan sudah sudah dibuat oleh mereka. Mulai dari kalau awal dulu Merdeka Belajar dulu, topik 1 itu Merdeka Belajar. Nah, itu memang memberikan mindset
ini ya Bapak Ibu, kita sebagai guru gitu ya, seharusnya bagaimana ya berdasarkan ini ya Ki Hajar Dewantara itu apa ya, guru itu perannya seperti apa. Nah, itu dipelajari di Merdeka Belajar. Nah, kemudian kurikulum Merdeka yang kedua. Tapi sekarang udah berubah ya kurikulum Merdeka yang di topik 1 ya. Naik karena Iya Bu, lagi pertama betul. ya. Kemarin itu kurikulum Merdeka, kemudian Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka, kemudian perencanaan, lalu asesmen ya, asesmen, ya, kemudian diferensiasi berarti kalau diferensiasi itu apa Pak? Apa sih? Saya lupa. Ya, pokoknya topik 5, topik 6 itu penguatan, topik terakhir itu project. Nah, sekarang sudah berbeda lagi, sudah ada KKTP. Kenapa KKTP itu diletakkan sebelum apa? Mungkin pada saat itu belum finish ya, Bu Fatimah ya, untuk membuat modul dari KKTP. Nah, jadi itu juga merupakan hal yang urgen ya, esensial Bapak Ibu untuk memahami kurikulum Merdeka. Jadi Ibu Sylvia tidak stuck untuk menyelesaikan 13 materi saja, Ibu. Nah, di sana kan Ibu Sylvia bilang tadi ada juga materi ya untuk kepala sekolah. Artinya bukan berarti kita nggak mesti tahu PBD gitu ya, berbasis data itu seperti itu ya. Nah, kita mesti tahu gitu. Kita harus tahu PBD itu seperti apa, rapor pendidikan seperti apa. Jadi Ibu Sylvia tetap saja ya konsisten belajar ya untuk lebih tahu apa itu kurikulum Merdeka seperti itu Ibu. Bakal nambah-nambah terus nggak sih Bu topiknya? Ya, akan nambah terus. Bu ya, pengalaman saya kan ya. awal-awal Jadi kalau kan kita masih topiknya hanya beberapa, saya semangat tuh nyiapin gitu ya. Pikir udah 100% ya Bu ya, atau nambah lagi gitu. Akhirnya udah luntur semangatnya gitu kan, nambah-nambah terus tapi deh, 100% gitu. Ya, tapi dari BGP itu sendiri meminta kita untuk menyelesaikan 7 topik ya, 7 topik wajib yang kemarin awal-awal itu, karena itu memang basicnya dari kurikulum Merdeka itu seperti itu Ibu, 7 ya minimal 7. Nah, nanti boleh kita lanjutkan yang lain seperti itu. Bakal ya, semangat ya Ibu Sylvia, tetap belajar. Oke Bu Sylvia, mungkin waktu itu bakal kita sudah ini Bu Sylvia. Bu Sylvia, bagaimana Ibu? Bakal nambah terus nggak topiknya? Ya, akan menambah terus. Bertambah Oke, baik Bu Sylvia, terima kasih Bu Sylvia karena waktu sesuai kita kodrat zaman ya Bu. Ya, Miss luar biasa semangat kita luar biasa ya. Iya. Sudah 11 Bu Asmaya ini ada bunga-bunganya ini ya. Oke, terima kasih Bu Nita. Ya, saya mau bertanya, Pak Robi. Ya, boleh. Ada lagi Bu nih? Ada. Saya yang terakhir tadi Pak. Saya Pak Robi. Mohon maaf sebelumnya nih Bu Sylvia, sepertinya tadi kan sudah dijawab nih Bu Sylvia. Nah, karena waktu kita juga. Ya, boleh Bu Irwan. Yang ketiga Pak Irwan. Yang ketiga itu terkait dengan itu Bu ya, linearitas. Boleh Pak Irwan, satu lagi Pak Irwan ya. Ya. Kalau saran saya Bu Sylvia memang kan linear ya memang kalau kita sendiri ya. Mungkin ini pendapat saya. Karena memang juga ada saya dapati itu beberapa guru SD yang saya kenal itu memang dia tetap mengambil UT itu Bu Sylvia gitu ya. Mereka tetap ngajar di SD karena tidak linear dan mereka akhirnya memang harus kuliah di UT. Mau kemana sih? Gitu ya. Oh biarnya ikut. Malah ada juga daki ya. Mungkin nanti Bu Sylvia bisa cek sendiri lah berapa biaya di sana kan. Artinya nanti disesuaikan. Oh ikut semua. Karena kalau aturan itu biasanya itu kan dari pemerintah ya. Linear itu kan dari pemerintah. Jangan dikeluarin semuanya, Itu kebijakan pemerintah. Nah mudah-mudahan nih Bu Sylvia nanti Bu Sylvia ikut guru penggerak mungkin ikut yang lainnya. Ini kan ada kemudahan-kemudahan nih seperti teman-teman ini kemarin ini ada yang dari guru penggerak yang belum PLPG itu ada kemudahan tuh Bu Sylvia. Jadi bisa tuh Pak ya nanti saya kan penggerak walaupun kemudian itu saya lihat jalurnya dia. Itu nanti dengan guru hitung 1, 2, 3, tutup lagi 4, udah 5, 6. Lagi ada sedikit ini. Bukan suara saya Pak. Oh ya, baik Bu Sylvia, silakan Pak Irwan, kembali Pak Irwan. Ya, jadi itu mungkin Bu Sylvia. Jadi beberapa teman tuh memang dia mengambil PGSD lagi Bu Sylvia. Setahu saya karena itu kan memang aturan dari pemerintah. Dan itu tadi karena memang Bu Sylvia ini sudah semangat gitu. Dan saya yakin nanti akan sedikit hasil insyaallah. Ya apalagi Bu Sylvia sudah 11, kemudian nanti ikut guru penggerak ya. Mungkin bukan pemerintah itu bisa diikuti gitu Bu Sylvia.
ya selagi mungkin mengumpulkan uang juga untuk mungkin kalau memang sudah stay di SD ya, sudah tetap berarti kan P3K di SD gitu ya. Ya mau nggak mau mungkin saran-saran Bu Sylvia memang harus ambil di PGSD, kemudian juga ya mudah-mudahan dengan ikuti program pemerintah ini ada kemudahan seperti teman-teman kita kemarin itu ada beberapa yang belum PLPG dan karena mengikuti guru penggerak itu mereka ada kemudahan untuk tahun ini nampaknya ya gitu ya, bisa ngikut PPG itu gitu. Nah itu kan masalah kebijakan tuh dari pemerintah lagi Bu Sylvia. Jadi mungkin berarti tidak ada linearitas lagi ya Pak ya kalau melalui jalur guru penggerak ya Pak? Tetap ada linearitas, tapi kebijakan itu kadang bisa berubah ya. Karena saya juga ada dapat masih pengetahuan saya masih sih linearitas itu memang harus diambil karena memang teman-teman yang sebagian yang jurusan beda itu ngambil PGSD mereka gitu ya sepengetahuan saya ya Bu Sylvia gitu. Saya ingin bertanya Pak Robi. Ya, itu mungkin saya Bu Sylvia. Ada Bu siapa? Bu Aning ini ya. Ada satu lagi ya? Iya. Maaf sebelumnya. Saya nggak bisa buka kamera. Oh Hujan iya, gede. Boleh mau satu bertanya. pertanyaan lagi ya Bu? Satu pertanyaan lagi, oke baik. Iya, boleh. Ini Bu masih Bu Aning ya? Iya, Bu Aning baru nanya. Oh baru nanya, ya, oke Bu Aning, waktunya ada 10 menit lagi. Nanti narasumber boleh dipersingkat jawabannya. Silakan Bu Aning. Saya punya 12 sertifikat, sekarang udah ke PAUD SD, PPDB gitu. Dari PAUD SD itu kesananya yang numerasi itu seperti itu saya belum mengerjakan, rada sulit juga ya Pak. Harus bagaimana ya? Kesininya kok rada sulit, kesananya saya baik-baik aja, lancar dan tidak pernah lulus terus validasi dan saya mendapatkan 12 sertifikat. Saya usia 53 tahun, saya guru honorer, Pak. Saya di sini semangatnya kalau PMM, kemarin saya jadi narasumber di PMM untuk kepala sekolah, juga untuk guru PNS. Kenapa saya bisa lolos terus validasi dan saya kenapa mendapatkan 12 sertifikat di kecamatan saya, kebetulan pengawas menyuruh saya seperti apa trik-triknya saya sampaikan. Tapi kesininya kok banyak ya Pak, saya baru 12 udah istirahat dulu karena ke-1 habis dari sakit Pak gitu. Mohon doanya semoga saya guru honorer mendapat lulus P3K ya Pak tahun ini. Mohon doanya buat Bapak semuanya, guru-guru hebat. Semangat ya, PMM itu sangat bermanfaat buat kita semua, apalagi untuk naik tingkat ya. Kalau saya kan masih honor, jadi ya saya pegang aja sertifikatnya karena saya juga bangga mendapatkan sertifikat seperti itu. Susah Pak gitu. Untuk guru-guru hebat, semangat itu pesan dari saya. Hanya itu Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aning atas semangatnya Bu Aning, luar biasa. Oke baik, karena waktu kita ini terbatas, ini ada sekitar 4 menit lagi sepertinya Bapak Ibu semuanya. Ya sepertinya kita cukupkan untuk pertanyaannya, nanti bisa langsung bertanya kepada narasumber, langsung di Japri saja boleh, nanti dikirimkan nomor HP-nya insya Allah. Dan juga materi hari ini nanti boleh di-share-kan juga ya Bu Anita, Bu Fatima dan Pak Irwan insya Allah nantinya. Oke baik, terima kasih kepada narasumber kita atas paparan yang begitu runtut sekali dan jelas dibuka satu persatu tentang topik-topik yang disampaikan. Apa saja yang perlu kita lakukan ketika mengerjakan pelatihan mandiri pada PMM, khususnya pada 3 topik yang telah disampaikan oleh para narasumber hebat kita tadi. Nah untuk selanjutnya, di sini saya tentunya dapat menyimpulkan bahwasanya topik-topik yang ada di PMM ini, khususnya topik yang disampaikan oleh narasumber tadi, sangatlah penting dan mesti kita pelajari dan mesti kita pahami. Nah, kita lakukan aksi nyatanya, untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai pendidik, tentunya bagi kita sebagai penggerak transformasi pendidikan di Indonesia yang lebih baik lagi. Baik Bapak Ibu semuanya, sekian dari saya sebagai moderator kegiatan kita pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, jika ada khilaf dan salah, saya mohon dimaafkan. Nah, di Irian banyak burung cendrawasih, roti mengembang diberi ragi. Cukup sekian, terima kasih. Semoga besok kita bisa bertemu lagi. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini Bu MC kita pada hari ini. Luar biasa, tepuk tangan untuk para narasumber hebat kita dan moderator hebat kita Pak Robi.
Tanpa terasa waktu berjalan dan sudah di akhir penghujung acara kita. Untuk penutup, sebelum kita semua membubarkan diri, mohon kesediaan para narasumber hebat kita untuk memberikan closing statement. Kami persilakan dulu kepada Bapak Irawan, dilanjutkan Ibu Fatima dan Miss Nita. Silakan. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Jadi, Bapak Guru hebat, mungkin dari saya ya tetap semangat begitu ya, apalagi yang sudah melangkah nih, ada di event terakhir luar biasa ya semangatnya. Jadi tetap jaga semangat untuk meningkatkan kompetensi ya. Apapun kendalanya insya Allah akan ada jalan nanti untuk kita cari solusi. Itu saja Bu, terima kasih. Oke, silakan lanjut Ibu Fatima. Baik, closing statement dari saya mungkin jadikan PMM adalah teman belajar kita, kemudian kebutuhan kita dalam untuk sumber pembelajaran kita. Kemudian ketika mengerjakan aksi nyata, jangan berpikir yang rumit-rumit, kerjakan dari yang kita bisa dan kita lakukan. Seperti yang Bu Nita sudah sampaikan bahwa sesederhana mungkin saja yang kita kerjakan, jangan sampai yang rumit-rumit kita lihat kawan-kawan yang lain, jangan, tapi kerjakan apa yang kita bisa lakukan seperti itu. Terima kasih. Oke, luar biasa, semangat ya intinya ya Bu Fatima. Oke, terakhir dari Miss Nita, silakan. Oke, terima kasih Bu Asmayeni. Ya Bapak Ibu, seperti Bu Fatimah bilang ya, jangan jadikan PMM itu menjadi tugas tambahan ya Bapak Ibu, jadikanlah PMM itu sebagai teman bagi kita. Kalau teman itu di mana ya Bapak Ibu, kemudian curhatnya di sana gitu ya, belajarnya di sana. Nah, juga Bapak Ibu jadikan PMM itu untuk membantu kita dalam belajar ya, kemudian untuk mengajar dan tentu saja untuk berkarya Bapak Ibu sesuai dengan fungsi dari PMM itu sendiri. Dan Bapak Ibu aktiflah di PMM karena Bapak Ibu di sini banyak testimoninya Bapak Ibu ya, rekan-rekan yang aktif di PMM itu dilirik oleh Kemdikbud Bapak Ibu. Nah, itu salah satu motivasi untuk kita semua. Jadi Bapak Ibu bisa saja nanti diundang ya oleh Kemdikbud ya secara luring ke Jakarta. Ayo, siapa yang nggak mau ke Jakarta ya kan? Kaget aja dapat WA mungkin dari ininya dari Kemdikbud begitu. Oh, Ibu diundang ya ke hotel ini di Jakarta, di Bogor atau di Bali. Nah, itu banyak ya rekan-rekan kita yang sudah mendapatkan fasilitas seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tetap bersemangat ya mengerjakan aksi nyatanya ya, belajar dari PMM-nya. Karena Bapak Ibu, untuk hal-hal yang harus kita pelajari sebelum kita dapat melakukannya gitu ya, kita belajar dengan melakukannya. Maksudnya seperti ini Bapak Ibu, pembelajaran itu tidak dicapai secara kebetulan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus cari ya dengan semangat ya, dengan penuh konsisten gitu ya, dan benar-benar diperhatikan dengan ketekunan ya. Semangat Bapak Ibu, salam sehat, salam sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk para narasumber hebat kita. Saya awali dengan pantun dan diakhiri dengan pantun. Kalau diri tak pandai berenang, jangan diukur dalamnya sungai. Mantapkan niat dan tujuan agar terus berkembang. Segala bidang ilmu harus dapat kita kuasai. Keren. Luar biasa. Tantan jadikan kuah untuk membuat segulai patin. Jika salah, terdapat khilaf dan salah. Mohon dimaafkan lahir dan batin. Wow. Bunga impian, bunga selasi. Cukup sekian dari saya dan terima kasih. Saya Asmayeni SC, Nurdin sebagai MC. Mohon maaf atas salah dan khilaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.